Halo teman-teman semua. Perkenalkan sekali lagi, aku Anissa Rizka, dan saat ini aku bekerja di salah satu tech company ya di Indonesia, as mentioned before. Pada siang hari ini, aku akan memandu jalannya panel kedua di UI Women in Business Grand Conference dengan pembicara-pembicara yang hebat yang telah diundang untuk mengisi sesi kita hari ini. Panel kedua kita berjudul This is not only a man's world, thriving overcoming challenges in male-dominated positions at workplace, di mana kita akan belajar untuk berdiskusi mengenai berbagai cara untuk menghadapi tantangan di industri atau pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki. Nah, pembicara-pembicara kita yang cantik yang sudah hadir kali ini pastinya membawa banyak banget nih insights yang dapat dijadikan pelajaran oleh peserta conference kita kali ini. Ada Kak Sabrina Anggraini, Kak Devi Maharani, dan Kak Patricia Yora. Kami ingin mengingatkan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai acara. Pertama, peserta diharapkan hadir untuk join Zoom call ini 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian peserta harap mengganti dan menggunakan nama yang sesuai dengan nama yang diregistrasikan sebagai nama di Zoom peserta. Selanjutnya, pada sesi tanya-jawab, peserta yang memiliki pertanyaan untuk para panelis dapat langsung menulis pertanyaan di Q&A section Zoom. Setiap pembicara akan melakukan presentasi selama kurang lebih 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit. Jadi baik, sepertinya langsung saja kita sambut pembicara pertama kita, Kak Sabrina Anggraini. Kak Sabrina merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude dan mendapat gelar mahasiswa berprestasi. Sebelumnya, Kak Sabrina pernah menjadi TV host di Jejak Petualang Trans 7 dan menjadi perwakilan Riau sebagai Putri Indonesia di tahun 2019. Sekarang, beliau merupakan co-founder dan managing director dari Natuno Lab, suatu firma yang bergerak di bidang user experience. Kepada Kak Sabrina Anggraini, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat siang semuanya. Makasih banyak Anissa buat the brief and quick introduction. Perkenalkan teman-teman, nama aku Sabrina dan mungkin di sini lebih kayak pengen sharing ya tentang cerita aku ketika bergelut di industri dan mungkin hopefully bisa bikin inspire each other gitu. Jadi semoga aku bisa belajar dari speaker lain dan vice versa. So topik hari ini soal thriving and overcoming challenges in the workplace. Next. Nah, tadi udah sedikit dijelaskan a bit of my background. Next. Nah, sebenarnya kalau bisa dilihat ya dari background aku di bidang teknologi, terus juga di travel adventure, kebetulan I accidentally dive ke beragam industri yang kebetulan di industri tersebut itu didominasi sama laki-laki secara nggak sengaja juga sih sebenarnya. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi beberapa hal yang aku pengen ceritain kali ini. Next. Jadi kalau di teknologi, mungkin boleh di next slide-nya. Nah, jadi kalau di teknologi mungkin dari ketika aku masuk kuliah, dari konteksnya waktu itu bersama tim, kita team up untuk membuat beberapa aplikasi yang waktu itu ada beberapa isunya, dan kebetulan waktu itu pernah di awal tim aku merupakan perempuan sendiri. Atau misalnya ketika di industri lebih mending sih, lebih banyak partisipasi perempuan. Dan di situ aku harus berkontribusi insight seperti biasa gitu to help tim mencapai tujuan kita, terus juga menjadi kolaboratif dan juga responsif. Next. Terus atau di adventure travel, jadi di Jejak Petualang kebetulan travelnya itu kita memilih bidang adventure. Jadi kalau kita misalnya pergi 2 minggu ke daerah yang jauh dan terpencil, itu untuk menghasilkan 3 episode aja, dan itu perjalanan itu panjang banget, dan entah kenapa most of the time kalau nggak lagi ketemu warga itu dari tim liputan biasanya di teman-temannya tuh kebanyakan dari teman laki-laki, dan di sini sebenarnya kita dituntut untuk bisa kuat juga karena ini harus diterpa dengan alam, bermain dengan alam, terus harus profesional juga, kolaboratif dan adaptif juga gitu pas di lapangan. Next. Nah, dari beberapa pengalaman itu, mungkin aku pengen mulai cerita dari gimana sih itu bisa bermula gitu. Gimana sih awal ceritanya kok bisa terjun ke beberapa bidang ini. Next, mungkin boleh ke slide sebelumnya. Selanjutnya. Next, ya.
Jadi honestly speaking, ketika aku SMA, jadi pas aku SMA tuh aku sangat ibaratnya malas atau pemalu, not really confident, dan bisa dibilang aku kayak sekolah pulang gitu ya, jadi nggak terlalu aktif. Nah, habis itu ketika aku masuk di universitas, itu di UGM di Jogja, nah akhirnya di tahun pertamaku aku berpikir kalau soalnya aku pengen keluar dari zona nyamanku dan pengen tahu sebenarnya kelebihan aku tuh di daerah di bidang apa sih. Jadi waktu itu mungkin boleh next slide-nya. Jadi waktu itu aku sempat ikutan aplikasi buat student exchange, terus habis itu ikut lomba kompetisi IT sampai bikin website competition tuh gagal. Jadi bayangin sejelek apa gitu dulu ya karya-karya yang aku buat. Terus dan dari situ sebenarnya aku belajar bahwa kalau kamu mau sukses satu kali aja itu harus willing untuk mencoba 100 kali. Karena mungkin boleh di next slide-nya. Ya, next lagi. Yap, sekali lagi. Mungkin sekali lagi nextnya. Nah, karena ketika waktu itu aku udah mencoba beberapa kompetisi, akhirnya ada satu kompetisi yang aku juga nggak nyangka waktu itu bisa berhasil. Jadi waktu itu kita mendevelop sebuah aplikasi untuk bidang kebencanaan dan kebetulan kita mendapatkan award yang di grant oleh World Bank. Jadi waktu itu di kompetisinya kita terpilih sebagai salah satu pemenang dari perwakilan Indonesia juga, yang mana kita diundang untuk pergi ke London untuk acara penghargaannya, dan itu sangat bisa dibilang nggak nyangka sih, karena itu juga pertama kalinya aku ke UK dan aku juga nggak nyangka bahwa oh akhirnya setelah mencoba beberapa kali ada juga gitu yang berhasil. Next. Ya, ini mungkin picture ketika kita lagi ada di London waktu itu. Next. Nah, waktu itu juga kebetulan bersama tim aku, yang juga ada kedatangan member baru, kita dapat kesempatan buat coba-coba lagi, dan akhirnya kita memenangkan kompetisi di Silicon Valley. Nah, waktu itu sebenarnya yang aku alamin, jadi itu kan masa-masa kuliah ya, 2014. Nah, kebetulan tuh nggak tahu kenapa waktu itu sebenarnya being in tech menurut aku is not that bad, orangnya tuh baik-baik banget, dan juga nggak pernah sih aku kepikiran just because aku perempuan ada something yang berbeda. Cuma waktu itu pernah ketika aku di kuliah ada sebuah omongan yang kayak ibaratnya bilang ngejudge bahwa ini aku partisipasinya tuh ngapain ya di dalam kompetisi, dan bahkan ada yang mention bahwa mungkin jangan-jangan di kompetisi ini partisipasi aku hanya sebagai lebih ke pemanis, karena di previous competition itu kan aku salah satu-satunya gitu, dan mungkin orang-orang juga nggak ngeliat gitu proses aku di balik layar udah nyoba beragam-ragam trial error, jadi tiba-tiba bisa ikut dan tiba-tiba menang tuh kayak loh kok dia tiba-tiba muncul. Dan waktu itu kondisinya adalah aku masih kuliah ya, masih labil, jadi kayak diomongin kayak gitu aja sih baper gitu ya. Kalau sekarang sih udah biasa. Nah, jadi waktu itu aku berpikir bahwa aku di sini karena kualitas aku kok, dan karena waktu itu lebih masih emosinya belum stabil, masih remaja gitu ya. Jadi merasa kalau pengen membuktikan juga nih bahwa kualitas diri aku bukan karena ya happen to be lucky aja, tapi memang memiliki kualitas yang asal dari diri aku. Next. Boleh di next slide-nya. Nah, jadi itu yang mendorong aku untuk di awal-awal aku ingin membuktikan di kualitas diri aku. Seperti waktu itu akhirnya memenangkan mahasiswa berprestasi juara 2 di kampus. Nah, dan itu merupakan kompetisi yang diukur dari aku secara individu kan, dan bukan secara kolektif tim, sehingga itu memang dari akunya sendiri. Nah, tetapi yang awalnya ingin hanya membuktikan kualitas diri, actually akhirnya aku ended up menjadi explore peluang-peluang yang bisa aku temukan tentang diri aku dan bisa menemukan memaksimalkan potensi diri aku. Next. Dan setelah kelulusan aku memilih untuk berkarir di bidang product design di salah satu perusahaan tech travel di Indonesia, dan akhirnya sampai sekarang aku memutuskan untuk membangun usaha sendiri ketika waktu itu udah dirasa sudah cukup apa yang aku dapatkan untuk belajar, dan akhirnya aku pikir let's try to make our own firm. Jadi mungkin boleh di next slide-nya. Ya, ini ketika aku waktu di Traveloka. Next.
Ya, dan akhirnya itu yang membuat aku mau Natuno next, dan bersama tim aku kita mengerjakan berbagai produk digital, baik itu website, jadi kita membantu perusahaan untuk membuat produk digital mereka supaya bisa lebih human centric dan bisa lebih diadopsi sama pasar. Seperti misalnya membuat aplikasi yang lebih mudah digunakan atau juga membuat software development-nya kayak gitu. Next. Nah, dari perjalanan itu sebenarnya pertanyaan apa aja sih challenges yang aku temuin di jalan. Next. Mungkin tadi salah satunya ya yang sempat aku ceritain soal ada underestimation atau hal seperti itu. Mungkin aku pengen highlight sebenarnya being in technology it's not that bad gitu. Karena sekarang itu ya meskipun masih lebih banyak yang dari laki-laki, tapi sebenarnya menurutku nggak terlalu pengaruh karena sebenarnya semua itu juga kolaboratif dan banyak yang seringkali melihat kita dari ya kualitas kerja kita, bukan kita itu siapa. Next. Ya, oke, next lagi slide-nya. Nah, tapi of course selama aku bekerja sempat aja itu menemukan kayak semacam momen-momen yang mana aku diukur bukan dari kualitas pekerjaan aku, tapi dari kayak stereotype. Jadi misalnya waktu itu pernah di awal-awal aku merintis Natuno gitu ya. Aku dan co-founderku yang kebetulan 5 laki-laki ya, kita lagi waktu awal-awal kan kita berusaha banget buat dapetin klien gitu, dan jadi ngalamin penolakan sana sini. Nah terus pernah waktu itu kita lagi meeting dan sama salah satu calon klien, dan ketika kita ngobrol itu nggak tahu kenapa beliau itu lebih terlihat interested atau tertarik ngomong sama partner aku gitu pas lagi diskusi. Jadi banyak kerasa kayak tidak kayak nggak terlihat interest ketika ngomong sama aku, dan sebenarnya mungkin awalnya mikir ini feeling aja ya, tapi pas udah kelar rekan aku bilang dia juga menyadari hal yang sama gitu. Jadi kayak kenapa ya, padahal sebenarnya secara experience aku dan my co-founder mungkin kurang lebih sama gitu jumlah experience-nya, terus juga ininya, tapi aku berpikir kenapa ya waktu itu lebih kayak interested, padahal waktu itu juga aku yang mencoba membuka conversation dan lain-lainnya. Nah, jadi mungkin pasti ada sih kayak satu atau dua atau beberapa pengalaman kayak kerikil yang aku lalui yang secara sadar pengaruh juga ya ternyata persepsi kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya next di sini aku pengen sharing aja sih buat teman-teman apa sih yang akhirnya aku pelajarin, dan ini kayak sebuah advice yang aku pengen kasih ke my younger self gitu, ke diri aku pas masih muda dan masih muda, benar-benar masih muda ya, tapi ketika aku lebih young gitu. Jadi mungkin ini ada beberapa advice. Yang pertama, next. Nah, yang pertama di sini aku pengen kasih perspektif ketika dulu kita mungkin lagi merasa insecure karena kita itu lagi kecewa, karena kita itu di underestimate, atau misalnya orang-orang ya hanya tidak melihat apa sih yang menjadi potensi kita. Nah, kalau kita lagi mengalami perasaan ini, mungkin perspektif yang bisa jadi solusi adalah jadikan itu justru sebagai bensin gratis untuk kita bisa move forward dan bukan malah membuat kamu berhenti. Karena mungkin itu yang terjadi ketika aku di awal kompetisi yang tadi aku sempat ceritain ya teman-teman. Ada sempat yang meragukan, tapi tanpa ada alasan yang jelas ya, kalau ada omongan-omongan yang menurutku nggak valid gitu. Jadi justru itu malah karena ada tekanan itu malah bagus gitu. Aku bisa termotivasi untuk mengeksplorasi diri, dan akhirnya aku bukan melakukan itu untuk membuktikan diri aku ya, tapi untuk aku akhirnya bisa mengeksplorasi potensi yang aku punya. Next. Nah, terus habis itu yang kedua, mungkin kita di along the way akan merasa ragu sama diri kita, dan kita ngerasa kita nggak bisa mengachieve apa yang kita pengenin. Next. Nah, sebenarnya kalau kita ngerasain perasaan kayak gitu ya, menurutku yang sangatlah ngebantu adalah ketika aku mencoba visualisasi goal aku dan membuat sukses metrik yang spesifik banget gitu. Next. Jadi misalnya gitu, aku percaya yang sekarang cocok untuk aku selain aku visualisasi itu kan untuk membantu aku membayangkan sebenarnya
masa depan yang ideal atau kayak destinasi yang ideal menurutku apa. Nah, tapi mungkin aku nggak boleh terlalu fokus kepada tujuan itu. Tapi instead aku harus membuat sistem yang bisa atau proses yang membuat aku bisa mencapai tujuan itu. Misalnya ketika membangun, ketika pertama kali dulu memiliki goal juga sampai sekarang untuk membangun sebuah usaha. Nah, dibandingkan aku hanya memfokuskan diri, aku harus mengachieve pencapaian di klien misalnya, aku harus mengachieve berapa klien dan mendapatkan industri yang banyak dan exposure pengalaman di natur yang banyak. Dibandingkan fokus ke goal itu saja, lebih baik setiap hari ya kita membuat habit. Seperti ya setiap hari kita rajin reach out, terus habis itu setiap hari kita juga ningkatin portfolio kita, kualitas kita, supaya pada akhirnya kalau itu dilakukan secara rutin, tiba-tiba kita akan lebih dekat gitu ke goal kita dibandingkan aku stres ketika aku nggak mencapai sesuatu. Nah, sebenarnya yang disalahin bukan goalnya, tetapi adalah proses yang aku lakukan gitu. Jadi sekarang aku percaya bahwa we cannot just create goals yang besar atau itu helpful untuk kita membayangkan, tetapi yang harus kita lakukan adalah membuat sistem atau proses setiap harinya, habit-habit kecil yang itu tuh bisa bagus untuk mencapai membawa kita ke tujuan. Seperti misalnya di Natuno kita juga punya goal untuk create high quality design gitu ya. Nah, itu kan goal yang cukup besar dan kita nggak tahu ya cara achieve spesifiknya bakal kapan. Tapi yang kita lakukan justru adalah sekarang, jadi ketika kita tiap ada checkpoint meeting, itu ada kita udah membiasakan diri kita untuk misalnya mock presentation, supaya kita bisa udah kebiasa untuk sharing presentasi ke stakeholder. Jadi create system, itu mungkin ilustrasi contoh membuat sistem proses dan bukan hanya berfokus ke tujuan atau goal. Next. Nah, terus abis itu ya, misalnya kita ngedemuin momen dimana kita ngerasa insecure dan kita pengen membuktikan diri kita worth-nya itu seperti apa ke orang lain. Next. Nah, kalau yang aku pelajari dari pengalaman aku, sebenarnya yang penting adalah fokus dalam kualitas pekerjaan, dan our work will speak for itself. Karena misalnya aku boleh kilas balik yang tadi aku ceritain tentang calon klien yang underestimate aku. Nah, pada akhirnya kan waktu itu kita bisa mengerjakan ya salah satu project dia, dan waktu itu kebetulan aku menjadi produk lead untuk project tersebut. Nah, akhirnya karena waktu itu kita bisa membantu bisnis ini benar-benar mencapai hasil yang mereka inginkan, dan mereka juga puas dengan yang mereka pengenkan di project itu, akhirnya respect itu juga tumbuh sendiri, dan akhirnya beliau juga akhirnya respect, dan akhirnya kita juga lebih lancar gitu komunikasinya. Jadi just focus on work quality, nggak usah peduliin kalau ada yang underestimate you, look down on you, karena hasil dari pekerjaan kita akan berbicara dengan sendirinya. Dan yang kedua terakhir, next. Dan ketika kita lagi di underestimate ya, yang pertama mungkin jangan lupa untuk didengarkan dulu. Apakah ini beneran feedback yang konstruktif? Karena bisa aja kalau ada yang seperti itu, berarti kita bisa jadi evaluasi ke diri kita kan. Sebenarnya ada kekurangan apa sih dari diri kita. Tapi kalau misalnya itu bukan bersifat konstruktif atau hanya hal-hal yang abstrak atau cuma hujatan tanpa konteks, nah itu baru saatnya kita memutuskan untuk ignore itu completely dan fokus ke work quality. Next. Nah, ini mungkin yang menarik ya kalau menurutku. Jadi kadang kita juga sering ngerasa bahwa kita tuh kok aku juga nggak beruntung banget ya lagi ada di posisi ini, terus di industri ini konteksnya bisa macam-macam ya. Jadi yang aku pelajari juga adalah sangat helpful kalau kita bisa mengubah disadvantage atau kekurangan kita justru menjadi sebuah kelebihan dan memaksimalkan potensi diri kita di area-area lain. Oke, itu abstrak banget kan? Itu maksudnya apa sih yang aku maksud dari itu? Next. Nah, kalau aku boleh mengutip buku, jadi aku kebetulan tertarik sih sama satu konsep yang dibahas dari buku Unfair Advantage by Hassan Kuba. Jadi sering banget nggak sih kalau misalnya kita ngomong privilege, gitu. Sering kali tuh di-mention, dia mah enak karena dia misalnya apa gitu, ABC. Dan sering kali yang aku dengar itu yang disentuh itu hanya hal yang terkait
keuangan, atau misalnya hal yang terkait status seperti, atau hal yang terkait kayak misalnya penampilan fisik gitu. Dia mah ada modal, jadi dia lebih gampang lakuin itu, atau dia mah lebih good looking, gitu kan sering yang kita dengar di sekeliling kita gitu ya. Nah, tapi sebenarnya di buku Unfair Advantages ini, aku sebenarnya kurang setuju sama term yang hanya menyebut privilege sebagai 2 area itu aja. Nah, di buku ini sebenarnya dilihat bahwa privilege itu setiap orang itu pasti punya, dan itu terdiri dari Miles Framework. Jadi Miles itu mungkin tadi money memang masuk di M-nya, jadi mungkin ya dasar keuangan atau modal seseorang untuk bisa melangkah itu juga termasuk. Nah, tapi seringkali itu kita melupakan bahwa yang bisa membuat kita lebih cepat, lebih ahead of the game atau punya starting point yang lebih di depan adalah intelligence atau insight. Jadi misalnya contohnya kita memiliki kemampuan untuk bisa memahami sesuatu dengan lebih cepat, atau misalnya waktu itu juga di buku ini di-mention ada 2 orang programmer yang dia tuh tinggalnya di Irlandia, di mana itu kayak di Irlandianya tuh yang juga lumayan suburban area lah. Nah, tadi kebetulan karena mereka berdua itu juga pinter banget, intelligence, jadi mereka juga bisa get ahead of the game. Jadi gunakan unfair advantages itu. Atau misalnya yang sering kali kita lupa adalah location and luck. Jadi kalau luck mungkin ya lebih dia nggak bisa kontrol ya. Tapi location misalnya waktu itu aku merasa aku memaksimalkan kesempatan bahwa aku sedang kuliah di Jogja, di mana mungkin aku juga nggak ngabisin waktu banyak buat pergi dan banyak macet, dan itu juga ngabisin waktu aku di jalan. Dan waktu itu juga di kampus banyak sekali peluang yang bisa kita eksplorasi, dan mungkin juga teman-teman yang misalnya lagi tinggalnya di kota atau di Depok atau juga di lokasi-lokasi yang ada sinyal pun, atau itu tuh sebenarnya sebuah privilege gitu yang mana bisa kita manfaatkan untuk mencapai tujuan kita gitu. Jadi sebenarnya yang aku pernah setuju dari pernyataan-pernyataan tentang privilege adalah seringkali yang disorot cuma masalah money dan look, appearances, padahal sebenarnya ada potensi-potensi ini. Terus keempat juga education and expertise. Mungkin ya kalau education ya mungkin kalau kita pergi ke suatu sekolah gitu ya, terekspos dengan knowledge-nya. Tapi expertise kan bisa juga dengan kalau seseorang itu bisa jago ngerjain sesuatu, dan karena advantage tersebut mereka bisa melangkah lebih lanjut, lebih jauh. Nah, ini adalah hal yang menarik supaya kadang kita ngelihat menjadi perempuan itu something yang not really an advantage, tapi sebenarnya justru sekarang bisa jadi advantage loh, karena misalnya banyak banget opportunity untuk mendukung women di bidangnya seperti scholarship, training program, atau komunitas seperti UI Women in Business. Jadi justru lebih banyak support sistemnya. Atau juga perempuan ini kan bisa banget, bisa multi peran, dan dari dulu kita juga terlatih, dan kamu bisa menjadi uniquely. Jadi sebenarnya I think it's fair to just stop looking at being women as not a privilege, tapi itu justru kelebihan yang bisa kita embrace. Next. Nah, yang terakhir, dan ini juga konsep yang bisa di-apply ke banyak isu ya, nggak cuma gender-based in general, tetapi kita bisa memaksimalkan potensi diri kita dengan memanfaatkan, dengan membuat luck kita dengan usaha, plus memanfaatkan unfair advantage kita di banyak-banyak bidang kayak gitu. Next. Nah, mungkin terakhir kalau dari aku, sering banget kalau kita di workplace itu merasa kita kurang di take into account gitu ya, di consider gitu ya pekerjaannya, atau mungkin masih merasa kita tuh belum memaksimalkan potensi diri. Mungkin satu pesan sih yang aku bisa bawa adalah orang lain itu sebenarnya kan tidak memiliki kemampuan untuk melihat visi yang kamu ciptakan, visi yang kamu lihat untuk diri kamu sendiri di masa depan. Jadi the only person yang bisa membayangkan hal tersebut justru adalah kamu, dan juga ya Tuhan gitu, yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi pastikan kamu mempercayakan hal tersebut gitu. Karena misalnya di kasus aku, mungkin apapun yang aku sekarang dapatkan gitu ya, sebenarnya orang-orang banyak gitu remark yang sebenarnya nggak nyangka, misalnya terakhir ketika bisa mendapatkan sekolah di salah satu sekolah di US, ada tuh salah satu rekan aku yang bilang, oh ya nggak nyangka ya gitu, ya emang, nah karena itu bukan tugas orang lain untuk memimpikan
sesuatu yang tinggi buat kita, but it's our job. So if you're ever feeling down, mungkin bisa pikirkan hal tersebut karena you're in charge. Karena kalau kamu bahkan nggak percaya tentang potensi diri kamu, ya gimana caranya kamu bisa mencapai hal tersebut. So I think that's all for me. Next terakhir, just a bit of promotion. Jadi sekarang Natuno juga lagi hiring full-time product managers, user interface designers, dan beragam intern di posisi lain. Dan kalau teman-teman of course mau reach out, you can reach me out at Sabrina Andraini in Instagram, terus di Instagramnya Natuno Lab, dan juga boleh check out juga website kita. So I hope that's useful di waktu yang singkat ini, and looking forward for the Q&A session. Thank you guys. Alright. Thank you so much Kak Sabrina. Oke, menarik banget nih sharingnya. Thank you udah sharing pengalaman yang sangat inspiring harusnya untuk anak-anak UI dan anak SMA lainnya yang pastinya mungkin nanti ada yang mengikuti jejak Kak Sabrina. Selanjutnya, before we go on to the Q&A session, mau mengingatkan lagi untuk attendees kalau ada yang mau menanyakan, boleh langsung di-type di Q&A box. Nanti di akhir akan ada session 30 menit untuk Q&A. Nah, kita lanjut dulu. Langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari pembicara kedua kita yang juga nggak kalah menarik. Mari kita sambut Kak Devi Maharani Kosa. Kak Devi merupakan lulusan Institut Teknologi 10 November dan sangat aktif berorganisasi pada saat menjadi mahasiswi dulunya. Beliau memulai karirnya dengan menjadi bagian dari Commercial and Business Development Team di Wintermore Offshore Marine Group, sebelum pindah ke sekarang Baker Hughes di tahun 2018 dan menjadi field engineer seperti sekarang. Hal menarik lainnya, Kak Devi Maharani adalah perwakilan Riau sebagai Putri Indonesia pada tahun 2020. Jadi kita ada 2 Putri Indonesia Riau nih hari ini dari panel kedua. Jadi tanpa berlama-lama lagi, Kak Devi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Anissa ya atas introduction-nya. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya tadi udah sempat dengerin ya presentasi tentang terkait dunia di IT. Sekarang aku mungkin lebih ke bidang engineering atau energi. Dan semoga aku juga bisa sama-sama belajar buat dari teman-teman juga untuk terkait diskusi kali ini. Next. Oh ya, sedikit info tambahan. Jadi sebelumnya untuk oil and gas sendiri merupakan industri yang baru buat aku karena sebelumnya waktu berkuliah itu aku lebih ke dunia otomotif, jadi sempat di lembaga bengkel, kemudian juga di tim Formula Car waktu di kuliah. Jadi ketika bekerja baru benar-benar kecemplung di dunia oil and gas. Next. Oke, nah untuk employer aku yang sekarang saat ini sebenarnya dia memang berkiprah di dunia oil and gas pada awalnya. Cuman sekarang karena kita juga support untuk energy transition to cleaner energy, jadi banyak energy companies yang sekarang sudah membuka portofolio nggak cuma di bidang oil and gas aja, tapi ada yang di geothermal, kemudian di hydrogen, juga sekarang udah mulai develop di teknologi di bidang carbon capture and storage, jadi nggak cuma oil and gas aja saat ini. Next. Nah, karena aku berkiprah di company yang sekarang, mulai dari di bidang oil and gas, jadi I will talk specifically in oil and gas operations ya. Jadi untuk oil and gas operations sendiri, di-classified ke 3 sektor utama. Jadi kalau yang pernah dengar mungkin ada sektor upstream, kemudian midstream, dan ada yang downstream. Upstream sendiri itu merupakan aktivitas terkait eksplorasi, kemudian eksploitasi, pencarian sumber minyak, dan juga production dari crude oil sendiri dari dalam bumi ke surface, itu masuknya di upstream. Dan aku sendiri heavily involved di upstream area. Kemudian transition dari upstream ke downstream, ini ada yang namanya midstream sektor, jadi dia terkait processing, shipping, atau distribution dari sektor upstream ke sektor downstream. Atau di sini juga ada pipeline management termasuk di sektor midstream. Kemudian yang sektor terakhir ini lebih dekat ke interaksi dengan customer. Di sini termasuk aktivitas terkait refinery, kemudian marketing dan sales, dan termasuk juga petrol stations yang ada di jalanan itu termasuk di area downstream. Next. Oke. Sepengetahuan aku, mostly in energy companies,
skemanya adalah fresh graduate mereka akan diterjunkan dulu ke lapangan ya untuk mengetahui secara spesifik seperti apa sih operations-nya, kemudian penggunaan equipment di lapangan gitu. Untuk teman-teman yang non-engineering mungkin kalau masuk di energy company akan langsung ke functions-nya masing-masing ya. Cuman nggak menutup kemungkinan nanti akan diterjunin juga ke lapangan dulu buat tahu benar operation itu seperti apa. Jadi kalau untuk teman-teman yang engineering, jadi yang pertama itu for the first years mereka bakal disend ke lapangan, dikirim ke lapangan. Terus di sana mereka akan nggak cuma observasi aja, tapi turut kerja melakukan hands-on jobs di site-site yang ada di remote area juga termasuk. Kemudian di sini juga bisa mendapatkan training, technical training, kemudian introductions ke industri yang dimasuki. Kemudian juga ada pengenalan terkait safety saat bekerja gitu, karena kita di engineering company itu safety-nya benar-benar harus diaplikasikan regulasinya karena menyangkut alat-alat berat yang sangat berbahaya bagi keselamatan kita gitu. Kemudian biasanya sih ini kalau misalnya skema kayak gini diaplikasikan oleh oil field service company yang multinasional. Jadi setelah tahun pertama biasanya tiap stage ini memakan waktu 1 tahun. Terus masuk ke field engineer 2 atau biasanya orang-orang bilang field engineer. Jadi ini udah mulai diekspos ke mix lah antara di office dan juga di field. Jadi tetap ke lapangan juga sambil familiarisasi dengan operationsnya. Terus sambil di office diajarkan tentang manajerial, tentang people, kemudian juga job program. Jadi udah mulai dapat mix exposure di tahap kedua. Dan saat ini aku udah masuk ke tahap 3, jadi sekarang mostly aku kerjanya udah di office. Kalau bisa dibilang sih udah jarang ke lapangan. Jadi di sini udah mulai dikasih exposure ke bidang sales and commercial, kemudian kalau misalnya yang ada di penjurusannya ke bidang operations, nanti mungkin lebih dikasih exposure ke bidang manajemen material, atau misalnya operators yang akan bekerja di lapangan. Jadi di sini udah seperti full ke managerial position dah exposure-nya. Dan yang terakhir ini, buat teman-teman yang engineer itu biasanya nanti di tahap terakhir kita bakal ada kayak global review, jadi nggak cuma dari local operations aja yang mereview si individu ini, nanti akan masuk ke penjurusan mana sih, ada yang masuk ke komersial, ada yang bisa masuk ke operations, atau misalnya ke HR, jadi nanti penjurusan untuk functions yang lebih intinya setelah mengetahui operations di tahun-tahun awal, ini ada di tahun keempat ini. Jadi nanti biasanya tergantung kebutuhan, kemudian tergantung minat dari individu masing-masing untuk penjurusan managerial position-nya nanti di tahun keempat. Oke, bisa next. Nah, untuk field engineer sendiri itu sebenarnya ngapain sih kalau ke lapangan? Jadi mungkin pengetahuan aku, kalau di energy companies itu memang teman-teman ada beberapa yang ke lapangan sekedar observasi atau misalnya ngeliatin operatornya kerja misalnya atau mengencangkan baut dan sebagainya, itu kayak dilihat aja gitu tanpa turun tangan gitu. Dan ke site itu bajunya masih, coverall itu masih bersih, kemudian pulang coverallnya juga masih bersih, jadi kayak nggak ada intervensi apa-apalah di lapangan gitu. Tadinya aku pikir juga seperti itu kalau di oil field service. Tapi kalau untuk di oil field service sendiri berbeda, karena nanti teman-teman tuh seperti si cewek yang pakai baju coklat itu, pakai coverall coklat. Jadi nanti teman-teman harus kerja bareng sama operator di lapangan, ikut ngoperasiin equipment-nya, kemudian install dan mengencangkan baut dan sebagainya, itu benar-benar harus dilakuin. Karena culture-nya di oil field service itu yang dari tahun ke tahun terus diaplikasikan adalah engineer itu perlu tahu benar-benar gimana sih cara mengoperasikan alat, kemudian operationsnya seperti apa, kesusahannya di lapangan, sehingga ketika mereka masuk ke managerial positions, mereka punya holistic perspective terhadap operations itu sebenarnya apa yang perlu diimprove gitu ketika mereka sudah masuk di tahap yang bisa membuat major decisions di company gitu. Dan jadi untuk field engineer sendiri, konklusinya adalah dia harus bisa tahu produknya, produk features-nya, kemudian tahu cara solving technical problems nanti di lapangan, kemudian harus bisa communicate sama operators, kemudian juga sama client representative yang ada di field. Jadi ada 3 hal besar sih yang harus di-maintain ketika kita bekerja di lapangan.
Yang pertama itu physical abilities, karena memang banyak physical works yang harus dilakukan, kayak ngangkat-ngangkat equipment, kemudian mengencangkan baut, dan sebagainya. Lalu ada mental conditions, karena kerjaannya di sana cukup dikejar waktu ya, dan juga operator di sana tuh juga kadang bisa sangat keras gitu, mungkin karena udah capek, jadi emosinya udah kurang terjaga. Kemudian yang terakhir itu adalah technical knowledge terkait operations yang ada di sana atau produk-produk dari kita sendiri. Gitu. Next. Nah ini aku pengen jelasin aja sih sebelum teman-teman mungkin ada yang tertarik masuk ke oil field service atau oil and gas operations. Jadi sebelum masuk harusnya bisa tahu dulu sih clear picture-nya seperti apa sih kalau bekerja di oil field service. Karena nanti ketika di tengah-tengah mendapatkan obstacles yang bisa bikin mental kita down, itu jadi kita malah kecewa gitu. Karena sebelumnya aku nggak tahu kalau ternyata kerjanya 24 jam atau gimana gitu. Jadi ada baiknya dijelasin di awal. Jadi untuk pros-nya dulu. Jadi kerja di oil field service atau di oil and gas itu enaknya bisa traveling sih, bisa kemana-mana, tapi mostly ke remote area. Dan mereka biasanya tempat-tempat yang kurang di untouched by human lah, jadi masih keren-keren gitu view-nya. Jadi buat yang suka traveling pasti tertarik buat jadi field engineer. Kemudian yang kedua ini international exposure, khususnya buat multinational oil field service company, mereka itu emang committed to send their engineers ke global training center mereka. Jadi di sana tuh memang punya kelebihan sendiri gitu ketika engineers dikumpulkan dari berbagai negara dan dalam satu kelas gitu. Jadi mereka bisa berdiskusi tentang operations yang ada di negara masing-masing. Jadi insightful banget discussions dan kelas yang ada di global training center itu. Kemudian yang terakhirnya ada field bonus. Jadi mungkin teman-teman yang di oil and gas, yang pernah ikut oil and gas activities di kuliahnya, tahu ya kalau misalnya ini salah satu poin utama orang nyari kerjaan di oil field service company gitu. Tapi ini sebenarnya nggak selalu besar sih untuk field bonusnya, tergantung segmennya dan tergantung nanti seberapa sering ke field atau enggak. Jadi tapi ini sebagai tambahan aja sih, sebagai penyenang, karena ini tambahan income selain basic salary lah, lumayan. Kemudian untuk cons-nya, yang pertama, I think in energy, nggak cuma oil and gas, kayaknya mining juga harus running 24 jam per hari gitu. Jadi biasanya kita punya 2 shift pagi dan shift malam, dan yang terberat itu adalah shift malam, karena against our biological time, yang dimana kita harusnya malam hari itu tidur gitu. Kemudian kalau pas udah kerjanya di office, kadang juga butuh waktu flexible hours gitu, jadi nggak selamanya tutup laptop jam 5 sore gitu, kadang malam-malam ada aja operators di lapangan yang nelpon si engineers yang ada di office gitu buat minta advice atau misalnya butuh decision gitu ya, yang pasti dari engineers gitu. Jadi tapi kadang juga kayak siang-siang gitu kosong waktu ada aja sih, jadi lebih fleksibel lah, bukan 24 hours. Kemudian yang kedua remote locations. Jadi kalau misalnya kita ke oil site gitu, mostly sih rata-rata pasti jauh dari civilizations, jadi udah jauh dari keluarga. Kemudian untuk convenience stores yang basic kayak jual daily needs aja tuh mungkin susah dicari gitu kalau tempatnya benar-benar remote gitu. Kemudian apalagi entertainment-nya juga susah dicari. Jadi kalau misalnya pengalamanku dulu misalnya di Duri di daerah Sumatera itu karena oil companies-nya itu udah mulai established, jadi dia punya basic stores yang udah dibangun dari dulu. Jadi alhamdulillahnya ada 1 bioskop aja sih di sana. Kemudian kalau untuk rumah makan itu udah mulai lengkap sih. Jadi tergantung area juga. Yang terakhir ini adalah high risk environment. Jadi kerja di site itu kadang temperaturnya bisa dingin banget, bisa panas banget. Jadi temperaturnya, kondisi kerjanya tuh udah capek banget deh pokoknya. Kemudian kita juga harus kerja fisik gitu kan, kalau di lapangan kayak ngenceng-ngencengin alat gitu kan juga butuh physical works ya. Dan kemudian hazardous environment, jadi nggak cuman equipment yang berat-berat aja yang bisa ada di atas kepala kita, kemudian ada yang di sekitar kita, tapi ada hazardous chemical juga di sekitar kita. Jadi bernafas pun kadang juga bisa berbahaya gitu di sana.
Kemudian ini yang menjadi highlight untuk women, sexual mistreatment ya. Jadi sebenarnya sexual mistreatment ini bisa apply to both genders, jadi men juga bisa kena gitu. Cuman secara data statistik, women kan lebih banyak yang kena gitu ya. Dan apalagi women di site itu lebih minority gitu. Jadi mana juga orang-orang di field juga entertainment-nya udah mulai sedikit gitu. Jadi mental conditions-nya udah mulai nggak stabil gitu. Jadi di sini lebih prone to sexual harassment. Cuman jangan khawatir, ini bukan berarti cons yang bisa menakutkan ya untuk join di industri ini. Tapi kalau misalnya teman-teman udah bisa evaluasi companies yang nanti akan dituju gitu, atau misalnya organisasi yang akan dituju itu dievaluasi dulu sebenarnya. Dia tuh punya policy yang strong nggak di bidang sexual mistreatment. Kemudian juga HSE-nya atau tadi safety dalam bekerja itu punya alat-alat yang high grade nggak, dia menjamin banget nggak pekerjanya untuk selamat waktu kerja di lapangan. Jadi kalau misalnya kerja untuk companies yang benar-benar punya track record yang bagus, aku rasa sih high risk ini akan bisa terakomodir ya kalau misalnya kerja di oil field service. Next. Ini ada beberapa challenge. Sebenarnya ada tiap industri itu pasti punya challenge-nya masing-masing ya ketika bekerja. Cuman ini ada beberapa highlight ketika kita bekerja di male-dominated industries. Yang pertama itu karena nggak adanya ideal representations of women, maksudnya dikit gitu partisipasi women di industri ini. Jadi mungkin untuk mencari advice dari seniors atau misalnya dari bos gitu yang mungkin cewek juga yang bisa relate waktu di lapangan tuh kayak gimana gitu. Itu sedikit sih sumbernya mungkin ya. Dan untuk development opportunities di sini maksudnya nggak jarang sih misalnya kalau misalnya ada job yang challenging gitu, terus ada 2 kandidat cewek sama cowok, kadang yang di consider pertama kali itu yang cowok dulu gitu. Kalau cowoknya mentok nggak bisa, ya udah deh yang cewek dikirim gitu. Jadi sebenarnya kadang hal-hal kecil itu yang menghambat development dari si yang cewek gitu, karena masih ada stereotip di mana kayaknya ntar yang cewek kasihan nih kalau dikirim ke lapangan, ya udah di office aja gitu, yang cowok dulu aja yang dimajuin gitu ke pengajuannya gitu. Nah ini salah satu challenge-nya. Terus yang kedua ini higher insecurity atau stress dan sebagainya. Kalau untuk women apalagi di oil and gas ini banyak kerjaan fisiknya, jadi kadang apa ya merasa misalnya lebih capek duluan, terus kayak nggak bisa nge-explore banyak hal di lapangan gitu karena udah lelah duluan gitu. Jadi akhirnya insights yang didapat juga dikit, terus kemudian insecure gitu, takut report ke senior field service. Dan yang terakhir ini challenge-nya ada salah satunya yaitu yang tadi yang sexual mistreatment. Ada beberapa cerita sih, aku sendiri juga kadang mengalami si mistreatment, tapi verbally sih. Kalau misalnya physically, alhamdulillah belum pernah, cuman aku pernah dengar cerita-ceritanya. Jadi ini tetap menjadi highlight, walaupun udah mulai banyak cewek-cewek yang bekerja di oilfield service, tapi masih ada beberapa case terkait hal ini. Jadi ini challenge yang ada saat bekerja di sites untuk male-dominated industries. Cuman nggak perlu khawatir karena ada beberapa advice nih yang bisa digunakan nanti kalau kerja di oilfield service. Jadi yang pertama, find at least one mentor atau role model. Jadi nanti mungkin nggak banyak ya untuk senior-senior yang ada di company yang sama, tapi teman-teman bisa cari juga dari company yang berbeda gitu, nggak cuma dari company yang sama, atau misalnya teman sendiri juga bisa dijadiin role models atau mentors, mungkin mereka udah lebih dulu join di industri itu. Jadi ntar bisa relate lah mas situasi kita itu seperti apa, terus bisa sharing-sharing advice. Kemudian yang kedua itu create a support system. Jadi kalau contohnya dari aku sendiri waktu di lapangan kemarin tinggal di remote area dan itu baru tahun pertama aku join perusahaannya, itu benar-benar kayak down banget karena udah lingkungannya super demanding, kemudian juga kurang interaksi sama orang lain ya, jadi merasa kesepian. Akhirnya aku coba cari kayak teman-teman dari company lain gitu, coba cari tahu dari teman lain ada nggak yang di area sekitar. Akhirnya ketika bertemu dengan orang-orang itu yang suportif, kita sama-sama sharing tentang masalah kita yang
ada di kampus masing-masing. Jadi mereka bisa relate lah, bisa paham situasi kita seperti apa, bisa ngasih feedback, dan akhirnya itu jadi lebih termotivasi gitu untuk bekerja. Jadi udah nggak mulai down lagi ketika ada support system yang bagus di situ. Kemudian terakhir untuk sexual mistreatment ini bisa diatasi dengan awalnya dievaluasi dulu gender policy-nya untuk di company itu tersebut itu seperti apa. Dan kalau bisa sih harus zero tolerance ya, sehingga nggak ada yang berani untuk melakukan mistreatment tadi gitu di company tersebut. Dan kalau ada polisinya benar-benar dipelajari dan benar-benar digunakan kalau tiba-tiba merasa terancam di lapangan atau saat bekerja gitu. Jadi harus benar-benar digunakan untuk si policy yang udah disediakan company tersebut. Next. Oke, jadi yang terakhirnya ada beberapa advice kalau buat teman-teman yang nanti mau join di industri yang male dominated. Jadi yang pertama, cari tahu dulu apakah journey ini adalah yang pengen benar-benar kamu lakuin dalam waktu jangka panjang. Karena nanti itu yang akan bisa memotivasi kamu untuk terus berjalan di industri tersebut. Kemudian self-fulfilling prophecy ini jangan pernah memberikan negative vibes ke diri kamu. Jadi ketika ada opportunities, kalau bisa ditanggapin dengan positif. Tapi kalau udah ditanggapin secara positif, benar-benar be careful untuk menjalankan task tersebut. Jadi nggak ceroboh gitu saat bekerja. Embrace your femininity itu maksudnya don't throw away your femininity traits, karena itu yang benar-benar dibutuhin di industri yang male dominated ini. Itu yang memberikan perbedaan saat diskusi di pekerjaan. Kemudian find allies, ini nggak cuman cewek aja, tapi yang cowok juga penting, karena terkadang mereka yang bisa membantu kita, menemani kita kalau misalnya ada hal-hal yang kurang aman gitu saat kita bekerja di lapangan, atau misalnya mereka bisa bantu secara dan memberikan perspektif yang berbeda dari sisi pria. Jadi dua-duanya tetap dicari untuk support sistemnya. Dan yang terakhir, no excuses. Jadi jangan spend waktu kamu untuk merasa kayak itu kan bukan tanggung jawab aku juga cewek, kayak mencari excuse itu sebenarnya bisa digunakan waktunya untuk ngedevelop karir kamu, belajar lebih banyak. Jadi stay fokus sama effort dan juga selalu berikan yang terbaik aja sih. Jadi bisa kelihatan lah hasil kerja kamu bukan karena gender, tapi emang karena effort dan juga fokus dari diri kamu sendiri gitu. Next. Oke, ini yang terakhir sih. Jadi untuk teman-teman mungkin nanti kalau yang ketemu kolega temen juga, kolega cewek juga, itu kalau bisa sih nanti kalau emang kita dituntut untuk perform dengan hasil yang sama, kalau bisa sih sama-sama diberikan opportunities yang setara, kemudian diajarkan attitude yang setara dengan pria juga gitu, dan juga diberikan opportunities dan akses yang sama seperti pria, jadi sama-sama mempunyai kompetensi yang cukup ketika bersaing gitu. I think that's all. Cukup sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Atas atensinya terima kasih banyak sih. Silakan Kak Anissa. Okay, thank you so much again Kak Devi. Super eye-opening. Pastinya ini a glimpse ya. She shared a glimpse of what is a field engineer looks like dan how to overcome the existing challenges. Pasti banyak juga pertanyaan dari anak-anak teknik yang mungkin nanti mau mengikuti jejak Kak Devi. Tapi selanjutnya, one last presentation from our last speaker. Kita invite Kak Patricia Yora. Kak Patricia Yora memulai karirnya menjadi pilot sejak tahun 2011, di mana ia menjadi first officer di Airbus 320 untuk Garuda Air dan menjadi pilot wanita termuda di Indonesia. Kak Patricia kemudian berpindah ke Tiger Mandala Air dan sekarang bekerja sebagai co-pilot Airbus 330 untuk Garuda Indonesia. 10 tahun berkancah di bidang aviasi, Kak Patricia telah mencapai 4.481 jam penerbangan. Tanpa membuang waktu, langsung saja kepada Kak Patricia Yora, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, selamat sore semuanya. Thank you buat Anissa ya, sudah memperkenalkan aku, jadi kayaknya aku nggak perlu perkenalan lagi nih. Sebelumnya aku mau berterima kasih banget nih sama Universitas Indonesia Women in Business tentunya, karena sudah mengundang aku di Grand Conference ini. Jujur ya, Universitas Indonesia tuh salah satu my dream university dulu sebenarnya waktu high school. Jadi aku pas lagi nerima undangannya tuh kayak deg-deg ser gimana gitu kan. Nah,
sekarang, apa namanya, aku tadi mau perkenalan dulu sih, tapi tadi kayaknya perkenalannya udah cukup lengkap ya. Memang aku tuh mengawali karir aku tuh dari umur 17 tahun, jadi selepas aku SMA, itu aku langsung masuk ke pendidikan pilot di sekolah pilot, terus umur 19 tahun aku lulus di tahun 2011. Setelah itu, karena itu aku mengikuti program beasiswa, aku langsung bergabung di Batavia Airlines, betul. Setelah itu karena perusahaannya pilot, jadi aku berpindah perusahaan jadi ke Tiger Air Mandala. Setelah itu baru deh di tahun 2014 aku bergabung bersama Garuda Indonesia gitu. Nah, boleh di next. Nah, ini tadi udah diperkenalkan ya, next aja. Oke, sebelumnya aku mau intermezzo dulu nih buat teman-teman semua, mungkin kan biasanya tuh tabu banget sama dunia penerbangan kan. Kenapa sih, pilot itu tuh identik dengan pekerjaan laki-laki dan kenapa sih dunia penerbangan juga kayaknya tuh didominasi oleh laki-laki. Nah, sebenarnya ya teman-teman, kalau teman-teman tahu, kan kalau misalnya di pesawat itu kan ada banyak kompartemen kan. Nah, kalau misalnya si pilot itu duduk di tempat yang namanya tuh kokpit, kalau misalnya di belakang itu kita sebutnya cabin, di depan itu kita sebutnya kokpit. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak artinya kokpit itu apa? Nah, jadi kokpit sendiri itu artinya itu tuh diambil dari kata kok, yaitu ayam jantan. Jadi memang itu didesain untuk para laki-laki. Jadi memang dari awal penerbangan pertama itu melakukan laki-laki dan didesain hanya untuk laki-laki. Kalau dilihat dari sejarah penerbangan 1903 itu kan udah ada penerbangan pertama di dunia. Kalau teman-teman pasti tahu lah oleh Wright bersaudara. Nah, pada saat itu belum ada perempuan sama sekali tuh. Baru 25 tahun kemudian muncul tuh tokoh pilot pertama perempuan di dunia yang terkenal banget namanya Amelia Earhart. Itu pun Amelia pertama kali mengawali karirnya tuh nggak boleh sama sekali loh duduk di depan kemudi pesawat. Jadi pada saat dia take off landing, dia tuh hanya boleh duduk di kursi penumpang. Segitu nggak dipercayanya loh perempuan untuk mengendalikan pesawat. Untuk di Indonesia sendiri, penerbangan RI-1 itu pertama kali tahun 47, 2 tahun setelah kemerdekaan. Nah, tahu nggak sih ternyata 33 tahun setelah itu baru ada pilot perempuan pertama di Indonesia yaitu Kapten Indah Yuliani. Bayangkan nggak? Berarti Indonesia sendiri tuh butuh waktu 33 tahun baru akhirnya bisa melahirkan satu pilot perempuan. Dan pertumbuhannya itu sangat lambat banget teman-teman. Ketika aku join di industri penerbangan di tahun 2009, itu jumlah pilot perempuan itu masih kurang dari 10. Jadi kebayang nggak sih dari tahun 80 sampai tahun 2009 itu pertumbuhannya sangat lambat sekali gitu kan. Bahkan asosiasinya aja baru terbentuk di tahun 2012. Jadi kebayang nggak perjuangannya itu tuh sangat panjang sekali untuk pilot perempuan di Indonesia. Boleh next? Next slide. Oke, persentase pilot perempuan sendiri di Garuda sendiri ya, hanya 2,4% dari 1.300 pilotnya. Dan di dunia cuma ada 5%. Ternyata hanya ada 1% yang berhasil menjadi kapten pilot sampai akhir hidupnya. Jadi benar-benar sedikit banget perempuan itu yang berkarir di dunia aviasi gitu ya. Boleh next? Nah, kira-kira dari situ tuh aku bertanya-tanya kan dan teman-teman aku juga bertanya-tanya, "Kenapa ya kok jumlah kita tuh sulit banget nambah gitu, asosiasi kita kok kayaknya sulit banget gitu loh nambahnya." Ternyata ada berbagai alasan kenapa banyak perempuan itu, eee, bukannya belum minat ya, tapi mereka tidak tahu kalau misalnya banyak ternyata perempuan itu yang sudah jadi pilot atau bahkan ada sebenarnya gitu kan. Nah, aku aja sebagai anak pilot, jadi papa aku tuh juga bekerja sebagai pilot, itu sangat kurang informasi. Ketika aku lulus SMA dulu, sebenarnya aku tuh nggak cita-cita pengen jadi pilot, aku tuh pengen kuliah aja, pengen kuliah di UI sebenarnya gitu kan. Nah, cuman pada saat itu papa aku tuh memberikan informasi ke aku, "Yora kamu tahu nggak, nih ada dibuka beasiswa pilot." Aku langsung sebel dong sama papaku, "So what?" Gitu kan, kan itu kan pekerjaan laki-laki, kenapa ditawarin ke aku? Di situ aku baru tahu ternyata sudah ada pilot perempuan di Indonesia dan itu kalau nggak salah jumlahnya tuh baru 5 orang. Jadi kayak, wah ternyata ada dan aku ketemu salah satu pilot, di Garuda pada saat itu. Sekarang dia sudah jadi kapten di Etihad. Nah, pada saat aku bertemu sama dia, aku merasa kayak, wow, dia ini beda banget.
pola pikirnya berbeda, cara bicaranya berbeda, cara dia memandang dunia itu benar-benar berbeda daripada orang-orang yang biasanya aku lihat. Kan kalau misalnya SMA kan kita suka ada career day gitu kan, menentukan kita mau kuliah di jurusan apa gitu kan. Karena aku ketemu kakak-kakak kelas yang sudah kuliah, tapi ya ini tuh nggak pernah aku temuin sebelumnya ceritanya dia gitu, dan di situ benar-benar menggugah aku banget untuk akhirnya mengikuti si program beasiswa itu gitu kan. Nah, terus yang kedua, merasa itu adalah apa ya, bukan pekerjaan perempuan, ya nggak sih? Jadi ketika aku ditawarin pertama kali sama papa aku, yang aku bilang ke papaku adalah, "Papa kok tega banget sih kok nyuruh anak perempuannya kerja jadi pilot? Itu kan pekerjaan cowok banget gitu loh. Kenapa nyuruh aku? Kenapa nggak adik aku aja nanti?" Karena aku punya adik laki-laki kan. Nah, pada saat itu papaku cuma bilang gini, "Kalau kamu bisa jadi pemimpin, kalau kamu mampu menjadi pemimpin, kenapa enggak? Karena pilot itu kan adalah sosok pemimpin ya. Kalau misalnya," terus aku bilang gini, "Papa, kenapa sih aku nggak jadi pramugari aja? Ya nggak apa-apa lah sama-sama di airline industry," gitu kan. "Lah, kalau kamu bisa jadi pilot, kenapa kamu harus jadi pramugari?" Gitu kan. Jadi dari papaku, aku tuh belajar bahwa kita tuh nggak boleh membatasi diri kita dengan stigma yang sudah diberikan oleh masyarakat. Kita tidak boleh membatasi mimpi kita karena perkataan orang lain gitu ya. Terus yang ketiga, siapa sih yang bilang seragamnya pilot itu cantik? Pasti nggak ada kan? Siapa sih cewek yang bermimpi nantinya aku kalau misalnya gede mau pakai kemeja, mau pakai celana biru, terus pakai dasi. Kayaknya tuh nggak keren banget gitu kan kalau jadi cewek kan. Kayaknya tuh istilahnya tuh kayak satpam gitu kan, kayaknya nggak banget deh gitu kan. Itu juga yang aku lihat kayak, masa aku harus berakhir memakai seragam seperti itu? Kayaknya tuh nggak cantik banget gitu kan. Jadi pada saat itu mungkin kan aku juga, apa ya, pikiranku tuh masih terlalu kecil ya, jadi aku memandang kecantikan itu cuman dari, luar doang, ternyata kecantikan setelah menjadi pilot itu lebih daripada yang aku bayangkan, gitu. Next. Nah, sekarang aku mau sharing sama teman-teman semua, mungkin ini habis kuliah mau jadi pilot ya kan, apa sih, apa namanya, experience aku pada saat aku training menjadi pilot yang benar-benar merubah aku dan benar-benar, apa ya, membuat aku keluar banget dari zona nyaman aku. Yang pertama itu yang sangat berkesan adalah jungle and sea survival. Ada nggak sih teman-teman di sini yang pernah tinggal di hutan? Ada nggak sih? Kalau ada raise hand coba. Aku yakin kayaknya sih nggak ada yang tinggal di hutan ya. Nah, makanya karena kita nggak pernah tinggal di hutan, pada saat kita pelatihan menjadi pilot, kita tuh harus apa ya, diharuskan untuk melewati pelatihan di mana kita bisa bertahan hidup, bahkan menolong orang lain kalau misalnya nih, amit-amit pesawat kita melakukan pendaratan darurat dan akhirnya kita terdampar di, hutan ataupun di laut. Jadi benar-benar teman-teman pada saat itu aku dilepas bersama tim batch aku 1 minggu di hutan dan juga, 3 hari di laut tanpa makanan sama sekali, tanpa diberikan perbekalan sama sekali, kita hanya dikasih, apa ya, kita hanya dikasih perbekalan ilmu. Bagaimana caranya kita mencari makan, bagaimana caranya kita bertahan hidup di laut, membuat formasi supaya hiu menjauh, bagaimana cara menolong penumpang yang, apa namanya, tenggelam, terus udah gitu bagaimana caranya kita bertahan hidup di hutan, bagaimana caranya kita menemukan air di hutan, bagaimana caranya kita menangkap binatang di hutan. Dan itu benar-benar syok terapi banget buat aku. Aku yang pada saat itu masih berusia 17 tahun dan perempuan sendirian, aku merasa syok banget. Jadi pada saat itu aku udah nggak ngerasa lulus apa enggak, udah bodo amat, yang penting aku bisa pulang. Karena benar-benar di sana itu kita nggak ditemenin sama instruktur kita. Jadi instruktur kita tuh nggak tahu di mana gitu kan, kita cuman jalan sama tim kita aja, dan kita harus survive di situ, hidup pindah dari satu titik ke titik yang lain, ya kan. Jadi aku cuma mikir yang penting aku bisa pulang, aku bisa hidup gimana caranya, dan puji Tuhannya aku bisa melewati itu semua dengan baik, dan pada saat selesai itu semua aku merasa ternyata tuh, apa ya, aku tuh bisa keluar dari zona nyaman aku, karena sebenarnya dari kecil aku tuh anak mami banget gitu. Jadi aku merasa kayaknya aku nggak bakal lulus nih sebenarnya di Jungle and Sea Survival ini. Terus yang kedua, pengalaman yang paling berkesan adalah kayaknya ini di semua pilot sih pasti berkesan, adalah pengalaman first solo. First solo itu apa sih? Pertama kali kita harus menerbangkan pesawat
take off landing sendiri, terbang sendiri dengan selamat. Jadi sama sekali nggak ada orang yang akan assist kita di pesawat itu. Nah, kita tuh dibatasi teman-teman, hanya boleh 20 jam training. Kalau misalnya lebih dari 20 jam kita belum lulus juga untuk first solo, artinya kita harus di drop out. Artinya kita nggak mampu untuk meneruskan pendidikan kita, gitu kan. Nah, jujur aku tuh benar-benar pesimis banget untuk untuk bisa melewati tahap ini. Karena apa? Karena aku satu-satunya perempuan dan juga aku termasuk yang lamban sebenarnya di kelasku. Lambannya kenapa? Karena tadi kan aku cerita aku tuh anak mami, terus sebenarnya aku tuh apa ya, waktu di SMA tuh temenku tuh cuma cewek-cewek doang. Jadi benar-benar udah shock mental, pelajarannya juga bikin shock gitu kan. Busi mobil aja aku nggak tahu, ini suruh ngurusin busi pesawat gitu kan, kayak gimana udah nggak kebayang gitu. Jadi aku mikir, aku tuh bener-bener lola banget lah dibanding teman-temanku yang cowok, yang mereka udah ngerti mesin, udah bisa ngoprak-ngoprak mesin, aku tuh bener-bener nggak ngerti sama sekali apalagi tentang pesawat. Jadi yang aku lakukan, apa sih, kalau ketika teman-teman aku yang cowok ini pulang dari training ya, mereka kan jajan, nongkrong gitu kan, godain pramugari yang training gitu kan. Kalau aku enggak teman-teman, aku pulang ke kosan, aku belajar. Karena aku tahu aku ketinggalan jauh sebenarnya sama teman-teman aku. Ya dari segi gender, dari segi kekuatan, dan dari segi knowledge, aku ketinggalan jauh. Jadi aku nggak mau kalah dong, karena kalau misalnya sampai kalah, ah ya orang cewek aja nih nggak bisa terbang. Bukan cuman aku yang malu, tapi perempuan juga akan malu gitu kan. Makanya aku berjuang keras sampai akhirnya di batch aku menjadi orang yang pertama kali first solo gitu. Nah terus, bekerja di dunia laki-laki pasti kan juga mewakili perempuan yang lainnya kan. Jangan sampai kita melakukan kesalahan nih, akhirnya stigma itu akan timbul ke perempuan secara menyeluruh. Wah, gara-gara kita nggak bisa, akhirnya perempuan juga kebawa-bawa gitu kan. Nah, terus untuk commercial flight sendiri, ini juga berbeda nih dari masa-masa training. Commercial flight artinya kita kan sudah membawa penumpang kan. Nah, perempuan itu kan biasanya dipimpin, diayomi ya kan, dilindungi oleh laki-laki atau dilindungi ayah kita, atau nanti dilindungi oleh suami. Tapi kalau misalnya kita sudah menjadi pilot di suatu pesawat, apalagi itu di airlines, artinya kita akan memimpin, mengayomi, dan juga harus tegas mengambil keputusan untuk membawa penumpang itu secara aman dan juga nyaman sampai ke tujuan. Jadi itu udah benar-benar bukan menyalahi, sebenarnya itu berbeda banget lah dengan kodrat kita sebenarnya sebagai perempuan gitu. Next. Next, oke. Nah, sekarang tantangan apa aja sih sebenarnya yang sehari-hari itu akan ditemukan kalau misalnya bekerja sebagai pilot atau mungkin bekerja di dunia yang didominasi oleh laki-laki. Tidak dipercaya oleh rekan kerja itu udah biasa banget aku alamin dari mulai aku masuk ke dunia training, sampai aku kerja, bahkan sampai detik ini, itu ada aja pasti yang nggak percaya, ya kan. Dan itu sangat wajar banget teman-teman, kalau misalnya kita menjadi kaum minoritas, ya kan. Nah, aku mau cerita sedikit ya, jadi pada saat itu, aku baru masuk ke Terminal 3 tuh, jadi baru-baru ini sebenarnya. Terminal 3, terus udah gitu, aku ngambil koper kan, biasa jalan gitu. Terus ada ibu-ibu tanya, "Dek Dek," karena dia udah tua kan, "Dek Dek, adek ini pilot ya?" kata dia. "Oh iya Bu," aku jawab dengan bangga dong ya kan, "Oh iya Bu, aku pilot," gitu kan. Nah terus dia nanya, "Adek terbang ke mana ya?" Terus kan aku jawab, "Oh aku terbang ke Bali Bu," gitu kan ya. "Ya ampun, alhamdulillah aku ke Surabaya nggak ikut pesawatmu." Terus aku kayak syok banget kan, ternyata dia tuh takut banget kalau misalnya dia tuh satu pesawat sama aku. Bahkan itu keluar dari mulut perempuan gitu loh, seorang ibu-ibu kan, apalagi dari laki-laki. Aku pun pernah ditolak, apa ya, schedule aku tuh pernah ditolak karena kaptenku tuh nggak mau terbang sama perempuan. Dia ngerasa bahwa perempuan itu nggak bisa atau nggak mampu untuk menjadi koleganya dia lah gitu kan. Dan itu pun aku alamin, masih sampai sekarang. Apalagi ketika dulu waktu usiaku masih muda banget kan. Even sama pramugari pun bahkan ada beberapa yang sebagai pilot kan kita kan akan memberikan komen kan, boarding lah atau, apa namanya, kita kasih komen apalah di pesawat gitu ya. Nah, seringkali komen aku tuh juga nggak didengar gitu, kayak ngerasa, "Apa sih anak kecil ngomong apa sih?" Gitu. Nah, ini muncul tuh ketika aku baru-baru banget masuk airline kan masih usia di umur 20 tuh. Jadi, anak kecil bisa apa sih?
Jadi sering banget tuh mendapatkan perlakuan seperti itu gitu kan, karena juga perawakan aku mungkin kecil, seperti itu. Dan selanjutnya nantinya akan didapatkan ketika sudah menjadi seorang istri dan juga seorang ibu. Tentunya kalau misalnya kita bekerja di industri penerbangan, apalagi kita menjadi flight crew, kita akan sangat jarang sekali ketemu sama keluarga dan itu yang aku alamin juga. Sulit sekali membagi waktu, untuk bertemu dengan suami, kalau misalnya udah punya anak, harus pinter-pinter banget memilih airlines, harus pinter-pinter banget mendapatkan schedule supaya kita tetap bisa dekat sama anak kita, gitu. Next. Ya, bekerja di dunia laki-laki, dididik dan dilatih untuk menjadi seorang pemimpin, dituntut untuk mengemban semua tanggung jawab yang begitu besar. Mungkin sekilas terlihat keren ya, dilihat sama teman-teman kita yang cewek-cewek yang lainnya gitu. Kayaknya tuh spesial gitu ya. Nah, tapi, perasaan ini tuh sebenarnya bisa berbahaya loh teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita belum cukup dewasa untuk mengendalikan emosi kita ini, itu bisa jadi bumerang sendiri untuk kita. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebagai, seorang pilot ya, aku spesifik ke seorang pilot ya. Sebagai seorang pilot, kita tuh harus memiliki multi peran gitu. Membedakan peran kita ketika di rumah, ketika menjadi seorang anak, nantinya akan menjadi seorang istri, dan nanti lagi menjadi seorang ibu, di mana seorang anak dan seorang istri kan pastinya harus hormat sama orang tua, hormat sama suaminya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita di pesawat, kita itu dihormatin, kita yang akan memberi perintah seperti itu, bukan berarti memerintah dengan seenaknya, tapi kita akan mengambil keputusan dan kita diajarkan untuk menjadi pemimpin. Kalau misalnya itu sampai terbawa ke rumah, nah itu akan menjadi cekcok tuh, kurang cocok tuh nanti tuh sama suami atau mungkin nanti sama ayah ibu kita gitu kan, ngerasa kayaknya anak kita tuh kontrol kontrol banget gitu kan. Nah, begitu juga menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu kan nggak ada marginnya, nggak terbatas waktu ya kan, nggak terbatas apa ya, kesabarannya tuh kayaknya harus seluas samudra lah gitu kan. Sedangkan menjadi seorang pilot kita tuh kerjanya benar-benar marginal. Dari jam segini sampai jam segini, schedule harus on time dan lain-lain. Nah, itu awal-awal aku menjadi ibu tuh sempat kebawa loh kayak, "Jam segini harusnya makan, kenapa anakku belum mau makan?" Ya itu kebawa gitu kan. Nah, kita tuh harus benar-benar pintar membagi peran kita. Begitu pula juga peran kita sebagai anak, istri, atau ibu. Nggak boleh kebawa pada saat kita bekerja. Kalau enggak kita pasti akan plan untuk mengambil keputusan, kita akan terlalu bawa perasaan, kan perempuan kan lemahnya di perasaan kan. Aku kasih contoh ekstrim ya, misalnya di belakang misalnya kita lagi, mengendalikan pesawat, terus di belakang ada keluarga kita, orang tua kita, atau mungkin anak yang kita sayang gitu ya. Terus tiba-tiba pesawat kita dibajak nih, pesawat kita hijack gitu kan. Terus nanti si pembajaknya itu bilang, "Ayo kamu buka nih, pintunya, kalau nggak kamu buka nanti aku tembak ibumu atau aku tembak anakmu." Terus apa yang harus kita ambil? Sebagai ibu, kalau peran ibu kita keluar, pasti kita akan mengorbankan apapun demi anak kita. Tapi kalau misalnya kita sudah duduk di kursi kokpit itu, kita nggak boleh lagi kayak gitu teman-teman. Kita harus merelakan diri kita sendiri, kita harus merelakan orang yang kita cintai, demi kepentingan orang banyak. Jadi itulah yang mungkin sebagai perempuan itu secara mental harus benar-benar dilatih gitu. Nah terus, next. Oke. Nah di sini aku, suka banget nih sama quotes ini nih, "As soon as you begin to pursue your dream, your life wakes up and everything has meaning." Maksudnya nih apa sih? Untuk memulai suatu perjalanan, sangat penting banget kita tuh harus tahu tujuan kita kemana dan kita tuh mau lewat mana. Kenapa kita harus tahu kita lewat mana, bukan cuma tujuannya. Karena selama proses itu, kita kan belum sampai ke tujuan. Kita juga harus happy dong selama proses itu. Kita harus menemukan joyful in small things, kalau aku bilang tuh kayak gitu. Karena pada saat kita sedang berjalan, ke tujuan kita dan panggilan hidup kita di jalan yang tepat, semua hal yang kita lakukan dan semua hal yang kita lihat dari hal yang terkecil, itu akan benar-benar jadi berarti banget, teman-teman. Memang sih kalau misalnya jadi pilot itu kalau gambaran besarnya oke, salary-nya oke, kebanggaan profesinya itu ya kan, jalan-jalan gratis, keliling dunia dan lain-lain, tiket gratis untuk keluarga. Itu adalah big picture-nya, tapi kita harus menemukan small things lebih daripada itu, di pekerjaan apapun. Nah, kalau misalnya aku boleh sharing, apa sih yang my small things itu, gitu kan ya. Kalau aku tuh pertama adalah melihat langit. Jadi aku pernah dikasih tahu sama instrukturku, "Yora kamu tahu nggak, langit itu tuh seperti perempuan," katanya. Loh, apa tuh Kate maksudnya langit itu seperti perempuan? Nah,
langit itu seperti perempuan karena nggak bisa ditebak dan selalu berubah-ubah setiap hari. Nggak jelas gitu ya. Nah, langit itu seperti itu, teman-teman. Memang kelihatannya langit itu biru, kalau misalnya kelihatan sunrise ya seperti itu, sunset seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat itu dari kaca kokpit, it's totally different every day, every minute, every second bahkan aku bilang itu benar-benar berbeda. Posisi matahari berbeda, itu kayak lukisannya udah berbeda. Di mana formasi awannya berbeda dan lain-lain. Dan itulah awal mula aku bener-bener jatuh cinta banget duduk di kokpit, ketika aku bener-bener bisa memandang langit setiap hari begitu indahnya. Aku merasa dari situ aku bener-bener bisa dekat kepada Sang Pencipta, aku ngerasa kayak aku bisa mensyukuri bener-bener kayak karya maestro ini bisa aku lihat setiap hari gitu di tempat kerja aku, nggak cuman di kubikel atau duduk di kantor seperti itu kan. Aku bisa melihat itu setiap hari berbeda-beda dan itu benar-benar indah. Yang kedua adalah senyum dari penumpang-penumpang yang berhasil aku, antarkan ke kota atau negara tujuan mereka. Yang paling ngena di aku adalah pada saat waktu aku terbang ke, aku lupa Sydney atau Melbourne, pokoknya ke Australia. Pada saat itu aku mengantarkan, warga negara Australia. Nah, terus ketika dia landing, aku tahu dia penumpang aku karena aku lihat dia pada saat boarding kan. Jadi dia ini kayak anak sekolah gitu, kalau aku lihat kalau aku terka-terka ya, dia tuh seperti anak sekolah. Terus di arrival hall, dia tuh lari ketemu kayak sama orang tuanya. Orang tuanya itu bawa balon, bawa bunga, seperti itu buat dia. Terus mereka berpelukan dan mereka nangis. Di situ aku ngeliat tuh aku kayak, ya mungkin perempuan ya itu ya, baper banget kan. Di situ aku ikutan nangis gitu kayak, ya ampun, yang bikin aku nangis adalah aku bahagia menjadi bagian dari air mata kebahagiaan pertemuan mereka gitu. Karena kita nggak tahu udah berapa lama mereka nggak ketemu, terus perasaan bahagia itu ketika menyambut anak itu datang keluar dari arrival hall dan aku merasa bahwa I did a great job. Aku udah berhasil melandingkan pesawat ini dengan selamat, mengantarkan dia dengan selamat dan juga nyaman sampai tujuan dan membuat aku tuh bangga sama diri aku sendiri karena melihat senyuman-senyuman di bibir, penumpang-penumpang aku, seperti itu. Yang terakhir adalah yang tidak pernah aku sangka-sangka adalah apresiasi. Kapan sih kita bisa tahu kalau misalnya kita itu melakukan pekerjaan yang benar? Nah, kalau menurut aku pada saat apa yang kita lakukan itu sudah mulai diapresiasi oleh orang lain. Bekerja di dunia yang didominasi oleh laki-laki, menurut aku sangat mudah sekali mendapatkan apresiasi. Kenapa? Karena kita tuh akan menjadi minoritas dan kita akan sangat menonjol, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita melakukan apa yang bagus, itu akan cepat banget ketahuan. Kalau kita melakukan sesuatu yang jelek juga, tapi hati-hati, akan cepat juga tersebar. Satu kancing jatuh, kayak satu perusahaan aja tahu gitu kan. Nah, kita harus hati-hati di situ. Tapi kalau misalnya kita kerja benar, apresiasi itu akan sangat mudah didapatkan loh sebagai kaum minoritas gitu kan. Nah, dari hal-hal seperti itulah yang membuat aku tuh apa ya, enjoy dan aku tuh bertahan terus, di profesi aku ini gitu, menemukan hal-hal kecil yang akhirnya membuat aku tahu, "Oh inilah ternyata panggilan hidup aku," gitu. Next. Udah nih, ini yang terakhir. Nah, aku yang terakhir tuh cuma mau ngasih tips buat teman-teman semua yang mungkin mau bekerja di dunia yang didominasi oleh laki-laki atau mungkin mau jadi pilot juga, ya kan. Nah, yang pertama itu be assertive. Nah, apa sih maksudnya itu adalah jangan pernah takut walaupun kita ini minoritas atau walaupun kita ini perempuan gitu ya, untuk mengemukakan pendapat kita. Bukan artinya sok ngatur ya, perempuan sok ngatur juga kan kelihatannya tuh nggak elok gitu loh. Tapi kita harus berani aja mengemukakan ide kita, jangan cuman kita tuh, "Ah, karena aku, sendiri, ya udah aku diem aja deh, biarin aja lah cowok-cowok itu." Nggak perlu seperti itu. Dengan mengemukakan ide kita, juga kita akan mengangkat harkat dan derajat perempuan. Wah, ternyata ide perempuan ini keren juga ya. Jadi kita membuat kehadiran kita tuh benar-benar berarti gitu di industri yang sedang, kita lakukan gitu. Terus yang kedua adalah your own career choice. Nah, apa yang menurut kita keren itu ya, belum tentu loh keren menurut orang lain dan juga sebaliknya. Mungkin menurut aku pilot itu keren, mungkin menurut orang enggak, ya kan. Mungkin menurut, apa namanya, teman-teman
pekerjaan yang kalian inginkan itu keren, tapi mungkin menurut orang tuamu tidak, mungkin menurut teman-temanmu tidak. Karena pada saat aku mau jadi pilot, teman-teman SMA aku dulu tuh bilang, "Hah, serius? Masa sih?" Semua tuh meragukan aku dan merasa itu nggak cocok buat aku lah, seperti itu. Jadi, pastikan pilihan karir kita tuh benar-benar pilihan kita sendiri. Karena apapun pilihan kalian nanti, kita akan menghadapi tantangan kan tentunya. Nah, pastinya kita juga akan bangga pada saat menceritakannya kalau misalnya itu tuh pilihan kita sendiri. Pastikan itu keren dulu deh menurut diri kita dan kita harus bangga atas pilihan kita sendiri. Yang ketiga adalah trust your skill. Walaupun seringkali diremehkan karena gender, perawakan, atau bahkan usiaku dulu yang masih muda banget, tapi satu hal yang harus kita ingat, ingat bahwa kita ada di situ karena kemampuan kita. Jadi kita harus melawan keraguan orang-orang dengan prestasi. Nggak perlu dipikirin, nggak perlu dilawan, nggak perlu kayak gimana, diemin aja. Tunjukkan bahwa memang kita layak berada di posisi itu dan pasti mereka akan diam, bungkam, dan nanti akan mengapresiasi kamu gitu. Yang keempat adalah don't be afraid to ask what you want. Ada peribahasa sih memang diam itu emas. Tapi percaya nggak sih kalau misalnya diam yang nggak sehat itu akan menyakiti diri kita sendiri. Jadi teman-teman jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk speak up ya. Yang kelima, cultivate friendship. Nah, mengembangkan pergaulan itu termasuk poin yang sangat penting menurut aku untuk bisa terus bahagia, terutama bekerja di dunia yang didominasi oleh laki-laki. Kita harus membuka diri kepada kolega-kolega kerja kita. Mungkin memang berbeda gender, mungkin memang kalau ngomong nggak nyambung, tapi kita harus membuka diri kita banget. Beda gender tentunya akan sangat beda pemikiran dan pemahaman atas segala sesuatu nih. Tapi dari situ kita bisa belajar banyak untuk memahami orang lain. Kayak waktu aku masih masih SMA, temanku cewek-cewek semua. Nah, ketika aku masuk di sekolah pilot, temanku cowok semua, itu rasanya kepalaku tuh kayak baru gitu loh, kayak, wah ternyata cowok tuh seperti ini. Tidak seburuk yang aku bayangkan dan ternyata banyak sekali, bukannya cowok buruk ya, maksudnya kita mikir kayaknya cowok tuh kayaknya other side banget gitu ya. Ternyata tuh banyak banget yang bisa aku pelajari dari, sosok laki-laki gitu lah. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus kita ambil dan kita harus buka diri kita. Jangan ragu untuk nongkrong bareng mereka walaupun kita cuma perempuan sendirian. Jadi dulu waktu aku training, kalau aku jalan bareng ke mall sama teman-teman aku gitu ya, aku tuh bener-bener cewek sendiri. Mungkin orang mikirnya aku kayak, apa ya, ada bodyguard-nya banyak gitu kan, jadinya kan lucu juga ya. Jadi kita, bahagiain diri kita sendiri aja, feel spesial aja gitu. Anggaplah kita seperti bunga di padang rumput yang monoton hijau doang gitu. Nah, terus selanjutnya yang keenam adalah find a role model. Nah, sangat penting untuk kita memiliki role model untuk diri kita sendiri, supaya kita punya kaca nih, kita punya big picture dan kita bisa belajar, bahkan menjadi acuan diri kita untuk lebih dari dia, tuh kan. Yang ketujuh adalah learn how to handle conflict. Kadang-kadang cewek itu suka baperan nggak sih? Ya kan? Nah, mencari mencari tahu siapa yang salah dan benar, bukan malah solusinya gitu. Nah, kita harus belajar menjadi pribadi yang objektif dalam menghadapi konflik dengan rekan kerja kita harus mencari solusi dan bukan mencari siapa yang salah dan juga yang benar. Yang terakhir adalah never stop learning. Of course, di pekerjaan apapun ini udah nggak boleh, ini udah pakemnya lah. Kita harus terus belajar dan mengembangkan kemampuan kita. Dengan demikian, kita akan semakin percaya diri, kita akan semakin menonjol, akan semakin bersinar di industri panggilan hidup kita masing-masing. Nah, udah deh, sekian sharing dari aku. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Semoga pilot cewek abis ini nambah lagi. Thank you. Oke, thank you so much Kak Patricia Yora. Menarik banget. Walaupun ini industri yang mungkin jauh ya dari yang kita, mungkin di sini anak-anak UI nggak ada kan jurusan pilot, tapi memang banyak yang bisa diterapkan juga ke nantinya industri apapun, karena ternyata relatable juga gitu challenges-challenges yang ada. Nah, thank you again Kak. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya-jawab. Bagi para peserta dipersilakan untuk langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan di Q&A box yang telah tersedia di Zoom. Tapi ini dari tadi kebetulan saya juga sudah cek, sudah banyak nih beberapa peserta yang sudah menanyakan di Q&A box. Mari kita mulai mungkin dari pertanyaan pertama. Untuk Kak Devi dulu deh, dari Ikhlasia Nur Fadilah. Jadi pertanyaannya adalah,
Hai Kak Devi Maharani Kosa. Terima kasih for the insightful presentation. Mau tanya dari awal kakak kuliah in mechanical engineering field, apakah dari awal Kak Devi sudah mempersiapkan diri untuk kerja di male-dominated world? Dan bagaimana kakak mempersiapkan diri both mentally and physically untuk kerja di engineering field? Menarik. Gimana Kak? Oke, makasih Nisa untuk pertanyaannya. Jadi di male-dominated world ini sebenarnya mungkin kalau dari aku sendiri karena udah kuliahnya di teknik mesin, jadi banyak teman-teman cowok dan lingkungan kerjaan di sekitar juga udah mulai ke expose sama banyak pria gitu ya. Dan emang sempat di kuliah juga memberanikan diri untuk masuk ke organisasi otomotif yang bengkel tadi, biar aku makin familiar sama bidang teknik mesin ini. Jadi yang aku lakuin kalau misalnya secara mental sih, yaitu pertama waktu kuliah yang awalnya nggak familiar tentang perteknikan, akhirnya aku coba daftar-daftar ke aktivitas atau kegiatan atau organisasi yang benar-benar nge-expose ke bidang intinya teknik mesin gitu. Jadi bukan yang kayak misalnya organisasi musik, ada juga organisasi lain-lain gitu yang mungkin kurang berkaitan. Aku lebih milih ke udah masuk bengkel aja biar benar-benar tahu gitu. Dan emang untuk partisipasi cewek-ceweknya dikit di sana, jadi aku langsung benar-benar terjun ke sana. Terus kalau secara fisikal sih sebenarnya aku juga nggak nyiapin ya, maksudnya nggak tahu juga kalau ternyata banyak physical works gitu ketika di lapangan. Tapi itu sebenarnya nggak apa-apa sih, maksudnya kita pas kerja juga nggak langsung dituntut buat kerja fisik gitu. Pelan-pelan juga kayak ibaratnya kayak olahraga aja sih untuk physically kerja di lapangan gitu. Jadi mungkin secara fisikal ya olahraga aja sih sebenarnya normal, udah cukup bisa ngehandle situasi kerja di lapangan. Kalau secara mental mungkin dari sejak kuliah atau dari kerja-kerja awal mungkin lebih banyak menjerumuskan diri ke dunia-dunia yang lebih sesuai dengan bidang male-dominated industry tadi itu sih. Kalau dari aku. Oke, thank you Kak Devi jawabannya. Menarik. Jadi memang mungkin persiapannya juga udah dialami dari masa kuliah ya Kak, karena udah male dominated juga jurusannya, banyak anak teknik kan kebanyakan cowok. Menarik. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya, semoga tadi sudah menjawab. Ke Kak Sabrina dulu deh. Ada pertanyaan dari Parni Hidayati untuk Kak Sabrina. Gimana tips and trick untuk kita nggak mudah putus asa di tengah jalan untuk mencapai tujuan Kak Sabrina? Basically, how to stay motivated. Anissa, suaranya hilang kayaknya. Aku nggak bisa dengar. Oke. Ya, udah ada lagi. Sekarang udah ya, Kak? Oke. Aku ulang ya. Jadi, ini ada pertanyaan dari Parni Hidayati, berhubungan dengan materi yang di-share Kak Sabrina awal tadi, to create a system and process, gitu, untuk stay motivated, gitu ya. Nah, tips and trick-nya untuk nggak mudah putus asa nih di tengah jalan, karena kan pastinya proses ini akan lama, mungkin di in the industry that you're doing currently, prosesnya tidak akan semena-mena, okay, set 1 bulan and then it happens gitu. How do you stay motivated in this? Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi, well, this is a good question karena memang nggak cukup ya kalau misalnya ketika kita harus persist atau kayak bertahan dalam waktu yang lama hanya dengan mengingat tujuan kita, kadang itu masih terasa sulit ya. Nah, yang pertama kalau menurut aku bagaimana kita bisa stay motivated adalah mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu ada konsep namanya deliberate practice ya. Jadi deliberate practice itu maksudnya adalah kayak cara gimana kita latihan, tetapi nggak asal latihan, yang penting kita latihan selama 3 jam selesai gitu ya. Tapi kita benar-benar punya tujuan dan punya strategi yang benar-benar spesifik untuk latihan tersebut. Misalnya gitu, ketika kita pengen meningkatkan sebuah skill, kita bikin goal yang benar-benar kita breakdown ke beberapa milestone. Misalnya, misalnya ketika mendesain ya, aku ambil contoh yang dari bidang aku gelutin. Ketika mendesain itu kan nggak cuma ngedesain doang, tapi ada skill presentasi, terus ada juga skill untuk crafting UI, membuat UI, ada skill untuk analisis. Nah, itu tuh di breakdown sedetail mungkin.
Jadi kalian nggak hanya mengukur dari hal yang broad atau luas gitu ya, kayak misalnya kamu bisa menghasilkan atau enggak, tapi spesifik. Misalnya mungkin di minggu pertama kamu bisa improve di bagian membuat prototype gitu ya. Jadi spesifik, oke, itu sampai udah bisa, baru kita move on lagi, let's say ke skill gimana kita mempresentasikan desain kita. Nah ini mungkin sama halnya, jadi sama halnya kayak kita misalnya main musik gitu ya. Mungkin conception yang dulu kan aku juga les piano gitu ya. Mungkin biggest misconception adalah kita hanya latihan for the sake of latihan 3 jam per hari. Tapi sebenarnya yang penting adalah kita tuh punya target yang spesifik. Oh, di latihan ini aku mau latihan gimana supaya permainannya tuh lancar. Tapi mungkin di latihan berikutnya gimana akhirnya aku nge-checklist salah satu PR, yaitu supaya suaranya tuh nggak terdengar nyaring. Jadi mungkin my first advice adalah kalau kalian punya skill yang pengen dikembangin, di breakdown ke area yang benar-benar spesifik. Jadi kalian tuh bisa punya milestone yang bisa kalian rayakan. Jadi oh aku udah bisa aspek ini, aku bisa aspek B, dan itu jadi lebih kelihatan progresnya dibandingkan kalian cuma bilang oke, pengen bisa ngedesain tapi kok nggak bagus-bagus ya. Kan itu jadi kayak lebih membuat kita demotivasi gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi. Jadi memiliki support system atau juga coach gitu. Jadi mungkin perannya mentor aku belajar di situ sih, di mana mereka itu bisa ngelihat kita dari perspektif orang ketiga. Jadi mungkin kekurangan kita yang kita nggak sadarin, misalnya ketika kita melakukan sesuatu, orang lain bisa ngelihat blind spot kita gitu. Jadi dia bisa nge-point out, oh sebenarnya kamu tuh kurangnya di sini loh. Jadi kita bisa, oh iya ternyata aku belum semakin baik skillnya karena aku kurang di sini. Nah itu mungkin peran coach atau mentor gitu ya, itu sangat berarti banget sih untuk point out blind spot, terus kemudian bisa nge-share pengalaman dia, pernah salahnya di mana aja supaya kita nggak ngabisin waktu untuk mengulang kesalahan yang sama. Jadi itu mungkin beberapa tips yang bisa dicobain ya untuk stay motivated. Jadi ya dibandingkan kita punya goal yang besar dan kita jadi nggak termotivasi ataupun kita juga nggak punya support system, itu mungkin tips-tips yang bisa dicobain dulu sih kita. Semoga membantu. Oke, thank you Kak Sabrina. Super detailed and helpful sih. Jadi memang kita harus terbuka untuk mendengarkan constructive feedback and criticism ya Kak. Dan di sini tips dari Kak Sabrina adalah maybe it's not from your colleagues, tapi kita juga bisa cari mentor yang kita memang idolize atau we look up to. Jadi di situ gimana kita bisa improve ourselves to keep us motivated and to learn more in the process. Thank you Kak Sabrina. Nah, ini question box-nya banyak banget pertanyaan yang bagus-bagus. Let's go to the next one. Untuk Kak Patricia Yora. Mungkin ini pertanyaannya ada 2, cuma aku akan pilih 1 ya Kak. Ada dari Alana Deborah. This is supposed to be for all speakers, but directing to Kak Patricia Yora. Do you think men has done as much effort as women to ensure greater equality in the workplace? Jadi di aviation, di penerbangan tuh gimana sih Kak? Apakah ada peran-peran dari teman-teman Kak Patricia yang laki-laki untuk supporting role Kak Patricia di sini as the pilot itself? Oke, thank you pertanyaannya ya. Kalau misalnya di dunia aviasi sendiri, tadi kan sebenarnya yang aku ceritain tuh banyak sekali kan yang meragukan. Tapi ada juga kok kayak misalnya instruktur-instruktur dulu pada saat aku training, mereka tuh sering ngomong sama aku, Yora meskipun kamu perempuan, kamu harus tunjukin ya, kamu nggak boleh kalah nih dari teman-temanmu, kamu harus tunjukin kalau misalnya perempuan juga bisa, karena kamu di sini itu bukan cuma membawa dirimu, tapi juga membawa nama perempuan. Jadi kalau untuk ada yang support nggak? Pastinya ada yang support. Jadi ada yang support, ada juga yang meragukan kita gitu. Itu sih. Oke Kak. Jadi memang ada peran dari teman-teman juga ya, dan dari instructor yang memang supportive gitu ya dari awal. It's not as bad as we imagine it to be. Even though it's male dominated, tapi they support us as well. Okay. Thank you Kak for sharing. I think we have time for 2 to 3 more questions. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang bisa ditanyakan ke semua panelis secara langsung.
Oke, dari Isofia Kiswanto. Untuk panelis, salah satu hal yang menjadi hambatan bagi perempuan dalam berkarir adalah fenomena glass ceiling, the invisible barrier yang memungkinkan kita tidak bisa untuk melangkah lebih jauh dalam karir. Apakah pendapat kakak-kakak di sini terhadap fenomena itu? Apakah masih ada? Dan kalau iya, apakah pernah mengalaminya dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin siapa dulu dari Kak Devi dulu deh. Oke, makasih Nisa udah dibacain. Jadi kalau dari pengalaman aku, glass ceiling itu misalnya kayak tadi di salah satu contohnya nih, misalnya ada job ke overseas gitu ya, terus kemudian kandidatnya ada 2, aku sama temen aku yang cowok, dan yang dipilih malah yang dipilih dikasih development tersebut malah yang cowok duluan gitu. Terus ya itu menurut aku udah salah satu action di mana aku udah mulai dihambat gitu untuk perkembangan karirnya gitu. Cuman gara-gara stereotype yang kayaknya nanti kasihan cewek kalau kerja dikirim-kirim terus ke lapangan gitu. Terus ya udah dari kejadian itu kemudian akhirnya aku communicate sama seniors aku yang punya andil untuk menseleksi siapa yang boleh ke lapangan atau enggak. Aku coba communicate bahwa sebenarnya aku juga pengen gitu untuk aktivitas kemudian exposure di bidang-bidang yang teman aku itu dapetin. Kenapa aku padahal di posisi yang sama malah lebih dikit gitu dikasih exposure ke lapangan, padahal itu ilmu-ilmu yang didapetin lapangan tuh benar-benar berguna gitu buat decisions making di managerial positions. Terus akhirnya mungkin dia sebenarnya nggak aware gitu kalau misalnya aku tuh sebenarnya juga mau gitu. Dia kira juga mungkin dengan dihambatnya aku ke lapangan terus mungkin bisa membantu aku biar nggak cepet capek gitu kerja gitu. Jadi communicate aja sebenarnya tuh keinginan kamu apa, biar nanti si leaders yang punya position itu tuh punya position buat ngasih decision itu bisa aware gitu. Mungkin yang tadinya maksudnya baik ternyata ternyata kita kira jahat gitu, misalnya nggak mau ngirim kita ke lapangan. Jadi akhirnya setelah itu baru leaders aku akhirnya mengizinkan buat exposure di pilot project misalnya geothermal, mulai dikasih exposure banyak juga, jadi nggak sepihak aja satu gender yang dikasih development opportunities tadi gitu. Semoga membantu untuk sarannya. Oke, kuncinya speak up ya Kak Devi ya berarti ya. Iya, komunikasi. Mungkin Kak Sabrina ada tambahan Kak? Iya, jadi mungkin kalau di kasus aku, sebenarnya kalau menurut aku pribadi, industri IT ini juga udah sangat friendly ya untuk masalah gender, banyak kolaborasinya. Nah, tapi mungkin salah satu contoh yang aku bisa ceritain yang sebelumnya aku pernah share di presentasi aku sebelumnya, ketika sebenarnya aku waktu itu sedang mempresentasikan sesuatu bersama dengan rekan aku yang laki-laki, tapi kok lawan bicara aku lebih terlihat tertarik dengan rekan aku gitu. Jadi sempat bertanya-tanya ini memang karena apakah cara penyampaian, padahal secara konten juga sama aja, atau karena gender. Sebenarnya nggak pengen memikir dari soal gender ya, cuma mungkin apakah ada faktor-faktor yang secara nggak langsung membuat kayaknya yang lain lebih kredibel dibandingkan kita gitu. Nah, kalau ada hal-hal kayak gitu terjadi, mungkin yang pertama adalah balik lagi jangan takut untuk menunjukkan hasil pekerjaanmu sih. Gitu. Jadi mungkin tadi aku sempat share focus on producing the best quality of work. Nah, salah satu cara mungkin untuk mengatasi glass ceiling adalah dengan percaya diri untuk membagikan karya-karya kita itu seperti apa. Jadi misalnya kamu seorang aspiring writer atau ingin menjadi seorang blogger. Nah, jangan ragu untuk mempublikasikan tulisanmu supaya benar-benar tahu nih kualitasnya seperti apa. Nah, di kasus aku waktu itu kebetulan ketika kita akhirnya bekerja sama, dan waktu itu karena sebenarnya di awal-awal juga ya, waktu itu aku akhirnya terassign sebagai project lead proyek itu. Nah, di situ aku tidak ragu, bukan karena hal itu aku jadi ciut atau enggak percaya diri, tapi ya udah memberikan hasil yang terbaik dan kasih lihat, oh ini output hasil kerja tim dan juga bagaimana peran aku di situ. Nah, nanti lama-kelamaan akan terlihat kok gitu kualitas kamu because of you as a person dan bukan karena identitas kamu. Jadi mungkin itu sih my take
kalau misalnya kalian menghadapi masalah-masalah yang sama, bisa dengan just focus on producing the best quality dan jangan takut atau nggak percaya diri untuk menampilkan karya-karya terbaik kamu. Gitu sih. Oke, Kak Sabrina, work quality ya yang penting. Jadi itu. Oke, Kak Patricia, ada tambahan nggak Kak mengenai glass ceiling in the aviation industry? Ini sebenarnya udah lengkap banget ya dari Devi dan Sabrina udah bagus banget sih. Nah, aku tuh sebenarnya kalau pekerjaan aku tuh mirip-mirip dari sama ceritanya Devi sih. Tadi aku dengar juga mirip-mirip gitu kan karena didominasi oleh laki-laki banget. Nah, kalau aku bisa sharing itu apa ya? Topnya seorang pilot itu kan ketika menjadi captain kan. Tadi kalau misalnya teman-teman udah sempat dengar dari 5% presentasi di dunia, hanya 1% yang berhasil menjadi kapten pilot perempuan. Nah, ini juga salah satunya karena si fenomena glass ceiling ini sendiri gitu kan. Jadi aku punya cerita dari salah satu senior aku, dia itu sudah dipromot untuk menjadi kapten pada saat itu. Cuman sayangnya pada saat dia itu harus mengikuti simulator training, anaknya tuh sakit, ya. Sebagai seorang ibu tentunya dia nelpon dong chief trainingnya dan dia bilang, "Sorry hari ini anak saya sakit." Karena itu bukan penerbangan juga, it's just a simulator gitu loh. Cuman cuman, apa namanya, cuman mesin yang ada di darat gitu kan. Dan pada saat itu langsung, trainingnya itu di-stop. Alasannya karena dia perempuan, dia tidak bisa memprioritaskan pekerjaan daripada anak. Padahal kalau misalnya itu terjadi di kapten pilot laki-laki, anak saya sakit, oh ya sudah nggak apa-apa urusin dulu anaknya. Jadi di situ benar-benar kita ngerasa, loh kenapa? Apakah kita ini karena perempuan, kita diperlakukan berbeda, seperti itu. Nah, banyak juga promosi-promosi yang akhirnya kita tidak bisa dapatkan karena kita dipandang sebelah mata sebagai perempuan, nantinya dia tidak bisa mengontrol emosinya, nantinya dia tidak bisa memimpin dengan baik. Itulah kenapa susah banget sebenarnya untuk seorang perempuan itu menjadi kapten. Dan yang aku ceritakan ini baru bisa menjadi kapten sekitar 10 tahun kemudian. Yes, benar seperti yang tadi Devi ceritakan, dia speak up, dia bicara dengan manajemen, "Kenapa kok saya diperlakukan berbeda seperti ini? Saya juga mau dong jadi kapten. Kenapa si kapten A itu anaknya sakit kok kayaknya dari kantor biasa aja, tapi kok kalau saya anak yang sakit terlalu digembar-gemborkan banget," gitu kan. Tapi jawabannya cuma satu seperti yang tadi, Sabrina udah bilang sih, aku setuju banget. Dia harus menunjukkan kualitasnya, harus menunjukkan konsistensinya pada saat bekerja, dan prestasinya sehingga akhirnya butuh waktu 10 tahun dia dipercaya dan akhirnya dipromot juga jadi kapten. Memang akan lebih sulit jalannya, tapi pasti bisa kok. Yang penting kita konsisten dan kita terus menunjukkan kualitas kita pada saat bekerja, gitu. Oke, thank you so much Kak Patricia. Ini waktunya mungkin satu pertanyaan terakhir ya. This is a short one, mungkin kayak one-liner answer dari panelis-panelis ini. So, by looking at these three awesome, inspiring women, we can see the future of women in male-dominated workforce is looking great. Tapi pastinya it took a long time untuk kita sampai di sini sekarang. Nah, pertanyaannya nih untuk adik-adik dan teman-teman kita peserta di sini, what is the one thing you wish you knew back then when you were younger, yang baru aja nih kakak-kakak pelajarin sekarang setelah sudah ada di posisi sekarang, setelah mendapatkan achievement tersebut? Mungkin dimulai dari Kak Sabrina dulu deh sekarang. Boleh diulang pertanyaannya jadi? Oh, sorry. Ya. Jadi tadi agak putus-putus, Anissa. Oke. Jadi, what's the one thing you wish you knew back then when you were younger? Setelah sekarang, Kak Sabrina sudah tahu nih, udah di posisi sekarang, sudah ada achievement dan sebagainya. Ya, I wish aku tidak terlalu mendengarkan apa yang diomongnya external factor sih, karena justru yang paling berdampak ke apa yang aku dapatkan sekarang dan mungkin masih berprogres juga adalah justru usaha sendiri sih gitu. Bagaimana aku berusaha menampilkan karya yang terbaik atau juga usaha-usaha untuk kerja keras dan terus persistence, justru itu yang membentuk aku sekarang. Dan bukan meskipun ini misalnya lebih mudah untuk perempuan, kalau aku nggak terus fokus untuk give my best shot, itu mungkin juga nggak akan terjadi. Jadi I wish I wouldn't listen to what the external people have to say kalau itu tidak memberikan aku
positif atau feedback yang bisa membangun diri aku. Devi? Kalau dari aku kurang lebih ya pokoknya sama, jangan menggubris kata-kata dari orang lain lah intinya. Jadi kalau dari aku sih, aku pengennya sih dari awal sebelum mulai karir di sini harusnya tahu sih kalau ternyata banyak karir yang non konvensional yang sebenarnya bisa dijalani sama wanita gitu. Karena di awal aku mulai karir di teknik mesin tuh udah di back down gitu sama orang-orang kayak nanti kerja jadi teknik mesin lulusannya mau jadi apa, montir, kayak seolah-olah tuh kayak nggak ada karir opportunities gitu di bidang-bidang yang non konvensional buat wanita. Jadi menurut aku segala halnya tuh pasti bisa tercapai, macam-macam jenis pekerjaan, jenis tantangan yang ada tuh cewek atau cowok tuh sama-sama bisa mengatasi hal itu dan mencapai achievement di bidang itu. Tapi dengan effort yang juga diberikan harus sesuai, kemudian juga jangan sampai membuat excuse yang aneh-aneh terkait gender lah. Intinya emang usaha sih harus diberikan measurement resultnya gitu. Itu kurang lebih. Oke, Kak. Lastly, Kak Patricia? Kalau aku jujur nggak punya jawabannya. Jadi, kalau misalnya aku mikir, apa ya yang harusnya aku tahu dulu, aku ngerasa lebih baik aku tahu itu pada saat aku proses berjalan. Yang cukup aku punya pada saat di awal adalah yang penting aku punya tekad yang kuat, benar seperti teman-teman tadi bilang, mau orang ngomong apa, pastinya kalau misalnya kita akan bekerja di bidang yang minoritas, itu pasti udah deh, orang-orang pasti akan ngomongin kita, mana mungkin bisa, mana mungkin cewek bisa seperti itu, dan akan benar-benar merendahkan kita banget gitu kan. Apalagi dulu ketika aku training, aku tuh benar-benar kulitku jadi hitam banget kan, karena main di apron terus, mungkin kalau Devi ngerti lah ya, gimana tuh kulit akan jadi jelek, aku dibilang, "Kamu kayaknya bad decision banget deh kamu tuh bekerja di dunia penerbangan," seperti itu. Nah, itu yang benar-benar harus kita, kuat dan harus kita tepis. Untungnya aku orangnya cuek sih, jadi semakin aku dibilangin gitu sama orang, justru aku kan, "Kutunjukin ya, itu nggak bener," gitu. Nah, jadi kita harus mempunyai sikap seperti itu ketika misalnya kita, apa namanya, menerima perlakuan dan perkataan yang nggak enak lah dari orang-orang. Mungkin I wish aku mempunyai informasi yang lebih banyak dulu waktu SMA, jadi aku bisa ngajak teman-teman aku untuk sekolah pilot, jadi aku punya banyak teman sekarang gitu. Oke, Kak. Thank you lagi untuk Kak Sabrina, Kak Devi, Kak Patricia for all of the very insightful insights dan cerita-ceritanya. Dengan waktu yang sudah ada di sini, sudah jam 5.56, sepertinya kita harus mengakhiri sesi Q&A ini. Dan sebelum menutup diskusi panel ini, saya akan menyimpulkan beberapa poin ya dari panel kedua ini. Jadi, a few tips and tricks kayaknya. Yang paling menarik tadi saya lihat ada evaluating company's gender culture. Mungkin ini tadi dari presentasi Kak Devi. To prepare yourself untuk masuk ke male-dominated workforce, dilihat kita harus prepare dulu challenges apa saja sih yang akan ada nantinya, dan penting banget kita feel safe with the company's gender culture itu sendiri. Kedua, jadi it's not all hard, it's not all bad. Tadi dari Kak Patricia Yora juga share, sebenarnya asik loh kerja di male-dominated workforce. You get so much appreciation because we are the minority. Kita dapat panggungnya gitu. Once we do something good, once we do something bad, they will see it. Dan that's why sepertinya ini motivasi sih untuk para peserta untuk jangan takut untuk mencari pekerjaan di male-dominated workforce. Dan mungkin poin terakhir tadi, untuk kita mencapai tujuan, pastinya kita harus memiliki tujuan yang konkret. Kita harus spesifik untuk apa sih goals kita dalam pekerjaan itu nanti, atau kita mungkin menjadi entrepreneur, what is the goal of the company itself, dari Kak Sabrina, and how to achieve the mission in itself. Jadi 3 hal tadi sepertinya adalah poin-poin yang saya bisa simpulkan dari panel kedua kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sabrina, Kak Devi, dan Kak Patricia karena telah menyempatkan waktu untuk hadir di diskusi kita hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah antusias untuk menanyakan di Q&A box dalam diskusi kita hari ini.
Akhir kata, saya Anissa Rizka, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam berjalannya pemaparan materi pada hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC untuk sesi penyerahan e-certificate dan foto bersama. Oke, sekali lagi kita ingin mengucapkan thank you Kak Sabrina, Kak Devi, Kak Patricia udah sharing a lot of insights tentang bagaimana kita kerja beating the odds di male dominated field gitu. Kayak kakak juga udah membuktikan bahwa stigma gender itu yang ada di masyarakat sebenarnya tuh gak sepenuhnya benar, dan semoga dari session tadi teman-teman bisa lebih mendalami dan juga bisa meniti karir yang di jalur yang kayak diinginkan. Terima kasih juga kepada moderator panel 2 pada hari ini, Kak Anissa Rizka. Semoga Kak Anissa juga dapat terus menginspirasi teman-teman lain, dimanapun dan kapanpun kakak berada. Nah, sebelum kita melanjutkan rangkaian acara berikutnya, akan ada sesi penyerahan e-certificate dan foto bersama pada speaker dan moderator. Pertama-tama, penyerahan e-certificate kepada Kak Sabrina Anggraini. Pada Kak Sabrina, bisa bersiap, mungkin di spotlight kali. Boleh, senyum 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke penyerahan e-certificate ke Kak Devi. Mungkin, bisa di spotlight Kak Devi-nya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Devi. Terima kasih juga UIWB. Sama-sama, Kak. Yang ketiga, penyerahan e-certificate kepada Kak Patricia Yora. Kepada Kak Patricia, bisa standby. Kita foto ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih, Kak. Oke, kita lanjutkan dengan penyerahan e-certificate untuk Kak Anissa sebagai our moderator di panel sesi ini. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, thank you Kak Anissa. Oke, Thank you. yang terakhir, makasih Kak. Ya, untuk yang terakhir kita mungkin bisa foto bersama antara speakers dan moderator. Ya, sebentar. Kita spotlight dulu semua speakers. Ya. Satu lagi. Oke, kita foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Kak. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak sudah mengisi waktu untuk sharing a lot of insights. Semoga dengan adanya panel sesi hari ini kita bisa mengetahui lebih lanjut tentang career path yang ingin kita dalamin. Sekali lagi kepada para peserta dan juga panel kami ucapkan terima kasih, dan kita ingin mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa posting di story kalian dengan menggunakan filter dari UIWB yang filternya bernama Empower, dan juga tag teman kalian 3 orang, terus tulis pengalaman dan insight yang kamu dapat selama mengikuti Grand Conference hari ini. Nanti dari top 20 yang post di story bakal dapat a lot of interesting gifts. Iya, bener banget. Nggak kerasa ya, Kak, kita udah sampai di penghujung acara hari pertama UI Women in Business Grand Conference 2021. Tapi jangan sedih dulu karena UI Women in Business Grand Conference 2021 akan kembali besok untuk hari kedua, kami pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Nah, acara Grand Conference besok terdiri dari 2 panel. Yang pertama adalah Women in Positions of Influence, Exploring the Journey of Female Leaders. Dan yang kedua adalah Beauty and Beyond, Tackling Beauty Standards and Building Self-Esteem. Dengan pembicara-pembicara yang gak kalah menarik. Akhir kata dari kami untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta, pembicara, dan juga pemateri, serta moderator yang telah berpartisipasi dengan aktif selama rangkaian acara UIWB Grand Conference 2021, dari awal hingga akhir acara. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat pada suatu hari nanti.
Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih bagi para pihak media partners yang telah mendukung acara kami, UIWB Grand Conference 2021, yaitu Feminist Event, SRE UI, PPI Swedia, Women for Indonesia, IMMT FTUI, Himania, UI Kolektif Arosa, IYSRE MUN, IMPI FTUI, IMTI FTUI, Kostaf FIAUI, FPCI UI, SPE ITBSC, BEM Unpar, BEM FHUB, dan IKMI UI. Saya Aurora Zafira. Dan saya Jena Baban selaku Masters of Ceremony pada hari pertama rangkaian acara UIWB Grand Conference. Izin pamit, undur diri, dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata dan perbuatan yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat sore. We Women in Business Grand Conference 2021, 21st Century Women, Envision, Empower, and Inspire. Selamat sore, terus ikuti rangkaian acara UI Women in Business Grand Conference pada Instagram kami @UI Women in Business. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan protokol 5M-nya ya. See you all tomorrow. Bye guys, thank you.